Bab 831, Pertempuran. Kamu benar-benar tidak memiliki konsep tentang kematian atau bahaya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan selama Anda bisa melewati penghancuran kehidupan? Konyol sekali. Orang yang berbicara adalah murid tertua Situ Haotian, Situ Bai. Situ Bai bukanlah seniman bela diri asli dari klan keluarga Situ, namun merupakan seorang talenta terbaik yang diadopsi saat masih kecil dan dianugerahi nama belakang Situ sementara juga diterima sebagai murid tertua Situ Haotian. Peringkat keputusan takdirnya bahkan lebih tinggi daripada utusan setan besar. Saya tidak membutuhkan orang lain. Setelah kamu mencapai penghancuran kehidupan, aku, Situ Bai, akan lebih dari cukup untuk menanganimu. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggumu. Lin Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Hao, jangan terburu-buru. Utusan setan besar buru-buru berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Situ Bai tidak mengerti Lin Ming, tapi utusan setan besar mengerti. Dia telah menderita kerugian besar di bawah Lin Ming dan sangat menyadari nasib orang-orang yang meremehkannya. Situ Bai ingin berbicara lebih jauh, tetapi kali ini Situ Haotian dengan dingin berteriak, mundur. Menguasai. Aku bilang mundur. Ya, bahkan jika Situ Bai tampak tidak mau menerima ini, dia hanya bisa mundur. Situ Haotian melangkah maju, matanya bersinar saat dia menatap Lin Ming. Kamu ingin menantang sendiri semua pembangkit tenaga penghancur kehidupan di kerajaan ilahi Asura milikku. Ya, Lin Ming dengan tegas menjawab saat dia menghadapi tekanan Situ Haotian. Adik Lin, kamu, si Bai bingung. Lin Ming terlalu liar dalam tindakannya. Bagaimana mungkin seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama bisa menantang semua master keputusan takdir yang berada di bawah kerajaan ilahi Asura? Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan transmisi suara esensi sejati, Patriark Si Bai, saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya, tapi saya tidak bisa membiarkan klan dewa yang tertinggal menahan semua permusuhan yang ditujukan kepada saya. Konsekuensinya terlalu serius. Saat Si Bai mengenali rasa keyakinan yang kuat dalam suara Lin Ming, dia berkata, apakah kamu benar-benar percaya pada dirimu sendiri? Apakah Anda memahami penguasa tertinggi kerajaan ilahi Asura? Saya hanya memahami sebagian kecil. Lin Ming berkata dengan jujur. Dia secara alami telah melihat ke atas dan mengingat keputusan takdir itu sendiri dan memahami pusat kekuatan penghancur kehidupan di sana yang berada di bawah kerajaan ilahi Asura. Namun, dekrit takdir sama sekali bukan daftar yang maha tahu. Lin Ming yakin bahwa ada beberapa master tingkat keputusan takdir yang tersembunyi jauh di dalam kerajaan ilahi Asura yang tidak diketahui oleh siapapun. Untuk membuat janji gila ini, Lin Ming juga harus mengambil risiko yang sangat besar. Tapi dia harus melakukannya. Dalam suasana pedang ini, jika Situ Haotian ditekan, bagaimana mungkin Lin Ming tidak ditekan? Ini adalah pertaruhan yang dia pertaruhkan dengan nyawanya. Pedang sudah terhunus tetapi tidak ada yang mau memberikan kelonggaran. Jika semua ini berakhir dengan jalan buntu, kemungkinan besar akhir dari semua ini adalah perang total. Ini adalah perang antara dua negara adidaya. Begitu mereka bertempur, pasti akan ada banyak korban jiwa karena aliran darah mengalir melalui daratan. Baik Situ Haotian, Si Bai, maupun Lin Ming tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Dengan mengambil langkah mundur, mereka dapat menghindari perang total yang akan diikuti oleh pembangkit tenaga listrik laut ilahi, dan sebaliknya membatasinya pada tahap seniman bela diri tingkat penghancuran kehidupan. Ini adalah solusi yang dibangun dari kompromi. Situ Haotian memegangi tangannya di belakang dirinya. Matanya sedikit menyipit, tapi penglihatannya tampak lebih tajam dari sebelumnya, seolah-olah dia bisa melihat melalui Lin Ming. Dia tidak langsung menyetujui tantangan ini, juga tidak menolaknya. Dalam pikirannya, dia dengan cepat menganalisis seberapa kuat Lin Ming. 100 hari yang lalu, Lin Ming telah dievaluasi pada peringkat 280 pada keputusan takdir. Pada saat itu, budidaya Lin Ming berada di puncak ranah inti berputar. Sekarang, budidayanya belum meningkat, jadi mustahil baginya untuk membuat terobosan besar dalam kekuatannya. Bahkan jika dia adalah seorang talenta berbakat surga dan juga telah memperoleh sejumlah kartu tersembunyi dalam 100 hari terakhir ini, kekuatannya tetap tidak boleh melampaui peringkat 250-260 pada keputusan takdir. Ini sendiri sudah merupakan evaluasi yang sangat tinggi. Master keputusan takdir dengan peringkat 250-260 tidaklah berarti sama sekali. Keputusan takdir memiliki beberapa tingkatan hebat dalam peringkatnya, 200, 100, 50, 30, 10, semua ini adalah tahapan yang sangat berbeda. Bahkan jika Lin Ming melintasi batas besar penghancuran kehidupan dan kekuatannya melonjak secara astronomis, dia tetap tidak boleh meningkat terlalu banyak. Namun, Lin Ming adalah monster di antara talenta mengerikan. Dia bukanlah seseorang yang bisa dinilai dengan akal sehat. Sebenarnya bukan hanya Situ Haotian yang tidak bisa memperkirakan kekuatan Lin Ming, tapi bahkan Lin Ming pun tidak bisa memahami kekuatannya sendiri. Demon Sin juga belum bisa memberikan nasihat yang berguna. Bagaimanapun, seorang kultivator tubuh ganda dan hukum seperti Lin Ming sangat jarang memulainya. Jika dia menggunakan kekuatan guntur untuk melewati penghancuran kehidupan, maka selain semangat bertarungnya, kekuatan dewa sesat, dan segala jenis keterampilan yang unik dan hebat bahkan di alam para dewa, semua faktor ini membuatnya menjadi kuat, sehingga tingkat kekuatannya menjadi kacau.
Untuk memperkirakan kekuatan Lin Ming setelah penghancuran kehidupan dan mengaturnya berdasarkan keputusan takdir, ini hanyalah hal yang mustahil. Selain itu, Lin Ming tidak tahu apakah kerajaan ilahi Asura memiliki master super tersembunyi atau tidak. Pertarungan ini benar-benar sebuah pertaruhan. Kamu ingin menggunakan pertempuran ini untuk menyelesaikan perang yang bisa terjadi antara dua tanah suci. Kata Situ Haotian dengan nada acuh tak acuh. Itu benar. Bagaimana dengan itu? Apakah kerajaan ilahi yang begitu hebat benar-benar tidak mampu melawan junior muda sepertiku? Lin Ming tenang saat menghadapi aura mengerikan Situ Haotian. Dan dalam ketenangan ini, Situ Haotian bisa merasakan ejekan di balik kata-kata Lin Ming. Ini hanya meremehkannya, dan meremehkan kerajaan ilahi Asura miliknya. Pada usia Kaisar Ilahi Asura, secara alami mustahil baginya untuk terdorong untuk bertindak melalui kata-kata. Tapi saat ini, dia harus mengakui bahwa usulan Lin Ming benar-benar merupakan kompromi yang dipikirkan dengan matang. Kalau tidak, bahkan jika dia benar-benar menggerakkan kerajaan ilahi besar lainnya untuk bergabung dan menyerang klan dewa yang terabaikan bersamanya, orang-orang yang disebut sekutu ini masih akan menuntut harga yang sangat mahal agar bisa muncul. Ditambah dengan semua kerugian yang mereka derita dalam perang, keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan kerugiannya. Saat Kaisar Ilahi Asura memikirkan hal ini, dia membawa tangannya ke depannya. Niat membunuh yang agak dingin keluar dari tubuhnya. Apakah ini pertarungan hidup atau mati? Kata-kata ini berarti Situ Haotian telah menyetujui pertempuran ini. Ya, seniman bela diri yang bisa memasuki panggung itu terbatas pada seniman bela diri penghancur kehidupan di kerajaan ilahi Asuramu. Bagus, maka jadilah seperti yang kamu katakan. Kaisar ilahi Asura menyetujuinya. Meskipun pertempuran gesekan seperti ini tidak terhormat, dia tidak akan mengirimkan undangan bagi para pahlawan untuk menantang Lin Ming. Pertempuran ini menyangkut nasib nasional seluruh kerajaan ilahi Asura. Menang berarti memulihkan seluruh warisan Kaisar Iblis. Kalah berarti mereka akan membantu membentuk musuh besar dengan potensi tak terbatas bagi kerajaan ilahi Asura. Perbedaan hasil ini sangat besar. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya, matanya bersinar saat dia menatap Kaisar Ilahi Asura. Dia sangat setuju. Lin Ming tidak tahu apakah dia bisa menang atau seperti apa kekuatan aslinya setelah melewati penghancuran kehidupan. Pertaruhan ini penuh dengan risiko yang tidak diketahui. Meski begitu, Lin Ming bisa merasakan darahnya mendidih dengan semangat juang, mendidih karena kegembiraan. Dia menginginkan pertempuran ini. Dia menginginkan pertempuran di mana dia bisa membantai musuh-musuhnya dan melihat darah hangat mereka jatuh ke lantai. Menyetujui pertaruhan semacam ini terutama untuk mengurangi tekanan pada klan dewa yang tertinggal. Tapi di saat yang sama, itu juga karena dia ingin menggunakan tekanan ini untuk memaksa dirinya melampaui batas kemampuannya. Lin Ming memandang Kaisar Ilahi Asura dan berkata, karena ini adalah pertarungan hidup atau mati, semua chipku adalah warisan di tubuhku serta armor Kaisar Iblis. Dan bagaimana denganmu? Taruhan apa yang Anda pasang dalam taruhan ini? Awalnya ini adalah pertarungan yang tidak adil. Lin Ming akan menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya sendirian dan kalah berarti dia akan berada di bawah kekuasaan kerajaan ilahi Asura. Tapi meski dia menang, tidak akan ada keuntungan apapun baginya. Lin Ming tentu saja tidak akan menyetujui hal semacam ini. Apa yang kamu inginkan? Kaisar ilahi Asura tidak terkejut. Nada suaranya menjadi semakin tenang, membuat orang lain tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Lin Ming merenung sejenak. Dia pertama kali memikirkan cermin pelindung hati Dewa Iblis. Selama dia bisa mendapatkannya maka dia bisa menyelesaikan Demon Emperor Armor. Itu akan menjadi harta karun yang tidak kalah dengan Cosmic Melting Furnace. Namun, Lin Ming dengan cepat memutuskan untuk tidak melakukannya. Demon Emperor Armor yang lengkap tidak akan meningkatkan kekuatan Lin Ming terlalu banyak. Bagaimanapun, itu hanyalah baju besi, tidak baik baginya untuk terlalu mengandalkannya. Jika demikian, maka akan lebih baik dia meminta materi surgawi yang dapat meningkatkan budidayanya. Selain itu, hal yang paling penting adalah cermin pelindung hati Dewa Iblis adalah kehormatan dan kebanggaan kerajaan ilahi Asura. Itu adalah simbol bahwa mereka adalah penerus sejati warisan Kaisar Iblis. Jika kerajaan ilahi Asura kehilangan hal seperti itu, maka mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia persilatan. Kerajaan ilahi Asura telah mengumumkan bahwa nenek moyang Lin Lanjian telah mencuri warisan mereka bersama dengan Demon Emperor Armor, menyebabkan perburuan besar-besaran untuk menangkapnya. Dan, jika akibatnya bukan hanya mereka tidak mendapatkan kembali warisan mereka, tapi mereka bahkan kehilangan cermin pelindung hati Dewa Iblis, bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia? Pada saat itu, Kaisar Ilahi Asura mungkin akan menjadi gila karena marah dan mengabaikan semua rasa malu karena mengabaikan janjinya di depan semua orang, malah memilih untuk menderita kerugian dan berperang dengan klan dewa yang ditinggalkan. Ini bukanlah hasil yang baik. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan. Dia mencatat semua yang dia inginkan ke dalam slip giok. 10 jin giok roh kayu jutaan tahun, inti persik 10.000 tahun, bunga daun mist, batu frostfly, air roh alder tree. Lin Ming mencatat 15 jenis bahan berbeda. Beberapa tahun terakhir ini, Lin Ming telah mempelajari alkimia secara menyeluruh serta meneliti tanaman asli benua tumpahan langit. Semua bahan yang dia daftarkan dapat ditemukan di benua tumpahan langit tetapi sangat langka dan berharga. Dengan bahan-bahan ini, dia bisa memurnikan 2 pil ajaib. Pil pertama adalah pil Blue Drop Heart Melting.
Ini akan sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari tahap pertama penghancuran kehidupan ke tahap kedua penghancuran kehidupan. Pil kedua adalah pil es surga listrik Valet. Akan sangat membantu dalam membuka gerbang keempat dari 8 gerbang tersembunyi batin. Adapun untuk sepenuhnya membuka gerbang keempat dari 8 gerbang tersembunyi dalam, masih ada beberapa yang kurang. Jalur transformasi tubuh terlalu mahal dalam hal sumber daya. Bahkan di alam para dewa, ingin mengumpulkan semua bahan yang diperlukan tidaklah murah dan tidak mudah. Sua, cahaya putih menyala dan batu giok itu terbang ke tangan Kaisar Ilahi Asura. Saat Kaisar Ilahi Asura melihat barang-barang yang diinginkan Lin Ming, dia hampir menghancurkan batu giok di tangannya. Dia berpikir bahwa Lin Ming menginginkan cermin pelindung hati Dewa Iblis, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Ming akan memilih bahan surgawi sebagai gantinya. Hal-hal ini lebih berharga dari sebelumnya. Jika semuanya dijumlahkan, dibutuhkan 7 hingga 8 juta batu esensi roh. Terlebih lagi, banyak dari bahan-bahan ini tidak dapat dibeli. Mencarinya juga akan menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar. Nilai totalnya mungkin tidak kurang dari 10 juta batu esensi roh. Lin Ming ini hanyalah seekor singa rakus yang membuka rahangnya lebar-lebar. Tapi sejujurnya, jika ini dibandingkan dengan kehilangan cermin pelindung hati Dewa Iblis, dia lebih memilih permintaan Lin Ming saja. Dia memandang Lin Ming dan mengertakkan giginya, kamu cukup pintar. Anda tahu untuk menghindari menyentuh skala terbalik kaisar ini sambil mengincar keuntungan terbesar bagi diri Anda sendiri. Bagus, saya setuju kalau begitu. Saat Situ Haotian selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik untuk pergi. Seniman bela diri lain dari kerajaan ilahi Asura bergegas mengikutinya. Dalam suasana tegang ini, mereka semua menyadari betapa di ujung tanduknya Situ Haotian. Dengan kekuatan dan kekuatannya, hari ini dia sebenarnya telah dipaksa oleh klan dewa yang ditinggalkan dan seorang anak inti revolving yang terlambat untuk menyetujui pertempuran yang tidak ingin dia setujui. Semua orang bisa membayangkan betapa tidak stabilnya suasana hatinya saat ini. Saat dia berjalan keluar dari aula besar Rilmat klan dewa yang tertinggal, Situ Haotian tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan dengan dingin memandang semua orang di belakangnya. Kalian semua diharuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kemenangan berarti imbalan tanpa akhir. Kekalahan berarti kematian. Bab 832, Badai yang akan datang, Gelombang Pasang. Adik Lin, kamu terlalu impulsif. Sibai tanpa daya berkata kepada Lin Ming setelah seniman bela diri dari kerajaan ilahi Asura pergi. Tapi meskipun dia mengatakan ini, dia tahu bahwa klan dewa yang ditinggalkan sendiri tidak mampu melindungi Lin Ming dari murka kerajaan ilahi Asura. Klan dewa yang tertinggal harus memiliki setidaknya setengah kekuatan kerajaan ilahi bintang 7 sebelum mereka dan kerajaan ilahi Asura dapat saling menghancurkan. Lin Ming juga tidak tahu apa peluang kemenangannya. Dia melihat ke arah Sibai dan berkata, sejauh yang aku tahu, kerajaan ilahi Asura tidak memiliki banyak master keputusan takdir peringkat 20 teratas, kan? Ya, Sibai mengangguk, tapi itu hanya permukaannya saja. Tidak ada yang tahu persis apa kebenarannya. Berada di 20 besar keputusan takdir berarti Anda memiliki peluang sangat tinggi untuk mencapai laut ilahi. Master 20 dekrit takdir terbaik mungkin akan menjadi penatua tertinggi laut ilahi di masa depan, yang membawa kerajaan ilahi mereka peningkatan besar-besaran dalam kekuatan perang nasional mereka. Jika status orang seperti ini terungkap, maka mungkin saja mereka akan menemui segala macam plot dan jebakan yang tidak bersahabat saat bertualang demi peluang keberuntungan mereka sendiri. Mereka bahkan mungkin dibunuh oleh pembunuh yang dikirim dari kerajaan ilahi. Oleh karena itu, hanya petinggi kerajaan ilahi Asura yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan yang mereka miliki. Situ Haotian adalah rubah tua yang licik dan sifatnya cerewet. Dia adalah seekor singa yang akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci sekalipun. Jangan mengira dia takut karena enggan menyetujui pertaruhan Anda. Kenyataannya adalah dia tidak akan pernah melakukan itu kecuali dia memiliki peluang menang lebih dari 90%. Dia jarang bertaruh pada apapun, apalagi pertarungan yang sangat penting bagi kerajaan ilahi Asura. Latar belakang kerajaan ilahi Asura mungkin berada di luar imajinasimu. Namun Situ Haotian tidak akan mengungkapkan hal ini. Dia akan menunggu sampai musuhnya menunjukkan kelemahannya dan mengungkapkan semua kartu tersembunyinya sebelum dia akhirnya menyerang dengan kecepatan kilat dan mengalahkan lawannya. Saya mengerti, Lin Ming mencengkeram tinjunya. Dia sudah bisa memperkirakan betapa sulitnya pertempuran ini. Satu-satunya alasan mengapa Situ Haotian begitu enggan untuk menyetujuinya adalah karena terlepas dari apakah itu kemenangan atau kekalahan, kedua akhir cerita akan mengakibatkan terungkapnya beberapa pusat kekuatan tersembunyi kerajaan ilahi Asura. Semua pembangkit tenaga listrik ini memiliki nilai yang sangat besar bagi kerajaan ilahi Asura. Akan sulit untuk menahan kerugian jika ada di antara mereka yang meninggal. Kamu bisa melewati penghancuran kehidupan dengan damai. Klan dewa tertinggalku akan membantumu. Juga, saya perhatikan bahwa Anda memiliki luka di lautan spiritual Anda yang belum pulih. Klan dewa tertinggalku memiliki ahli yang ahli dalam menyembuhkan luka pada jiwa. Klan dewa yang tertinggal adalah orang-orang yang memiliki banyak talenta. Anggota klan mereka memiliki segel garis keturunan, support sphere, yang dapat membentuk medan kekuatan di area tertentu dan menggunakan medan kekuatan ini untuk meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri. Ini termasuk daya tahan, kemampuan pemulihan, kecepatan, pertahanan, dan kekuatan menyerang. Bahkan dimungkinkan untuk meningkatkan kekuatan kemauan,
kekuatan jiwa, persepsi, dan sebagainya. Saat Lin Ming memikirkan support sfere ini, dia teringat Jue. Patriark Sibai, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Sibai berbalik. Lin Ming menceritakan kisah Jue kepada Sibai. Ketika Sibai mendengarkan ini, dia terkejut. Dia jelas mengenal sesama anggota klan bernama Jue, tapi dia tidak tahu bahwa dia telah diculik. Saat Lin Ming melihat tanggapan Sibai, dia memiliki beberapa pertanyaan yang tidak bisa tidak dia tanyakan. Patriark Sibai, saya tidak mengerti mengapa klan dewa yang ditinggalkan bersembunyi di dunia ini. Selain itu, karena latar belakang klan dewa tertinggal Anda jauh melampaui sebagian besar tanah suci di benua tumbuhan langit, mengapa gurun besar barat laut masih berani menculik Jue? Tidakkah mereka takut bahwa masalah ini akan diketahui olehmu dan kamu akan membalas dendam terhadap mereka? Sibai menghela nafas pahit setelah mendengar pertanyaan Lin Ming. Dia berkata, bukannya kami ingin bersembunyi di dunia ini, tapi kami merasa sulit untuk pergi. Klan dewa tertinggal kita harus menanggung kutukan garis keturunan. Di alam dimensional ini, terdapat formasi susunan yang telah ditetapkan oleh masyarakat kita secara turun-temurun, yang mampu melemahkan kekuatan kutukan. Namun, formasi susunan ini tidak ada di luar. Bagi anggota klan kami, semakin tinggi budidaya mereka, semakin kuat efek kutukan pada mereka. Hanya seniman bela diri alam Xiantian dan di bawahnya yang bisa pergi. Sedangkan untuk Revolving Core ke atas, itu terlalu berbahaya bagi mereka. Mereka paling banyak bisa pergi selama beberapa hari sebelum harus kembali. Pengecualiannya adalah jika Anda seperti Kaisar Leluhur Argen, pembangkit tenaga listrik super dengan kemauan yang kuat dan tubuh yang tahan terhadap petir. Mereka akan mampu mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan melawan kutukan di luar. Ini juga alasan mengapa catatan yang dia tinggalkan sangat berharga bagi klan saya. Jadi seperti itu, Lin Ming menyadari. Tidak heran klan dewa yang tertinggal bersembunyi di dunia mereka sendiri dan kekuatan lain sepertinya juga tidak takut pada mereka. Itu karena mereka tidak punya cara untuk meninggalkan dunia dimensi ini. 3 hari kemudian, Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku, Kota Kekaisaran Barat, di markas besar Destiny Grasp. Saya ingin 3 artikel berita berbeda terkait dengan pergerakan 4 kerajaan ilahi. Seorang seniman bela diri yang mengenakan topi bambu meletakkan sekantong batu esensi roh di meja Destiny Grasp. Seorang pria parubaya di belakang meja kasir dengan malas memberikan 3 kartu kepada pria bertopi bambu itu. Ketika pria itu membalik-baliknya, dia linglung saat membaca kartu kedua. Dekrit takdir ke-280 yang di peringkat Lin Lanjian telah ditutup untuk menyerang penghancuran kehidupan, dan akan menantang semua penguasa penghancuran kehidupan di kerajaan ilahi Asura. Ini adalah berita yang mengejutkan. Klan dewa yang tertinggal, Lin Lanjian, melewati penghancuran kehidupan. Lin Lanjian dikenal sebagai talenta tertinggi yang langka dan abadi di bawah langit. Dengan budidaya inti revolvingnya yang terlambat, dia berhasil mendapat peringkat pada keputusan takdir. Jika dia melewati penghancuran kehidupan, pada level berapa kekuatan tempurnya akan meningkat. Pria bertopi bambu itu menarik napas dalam-dalam. Saya tidak boleh melewatkan acara luar biasa seperti ini. Berita ini dengan cepat menyebar ke setiap saluran informasi. Awalnya hanya rahasia, kemudian menjadi berita biasa, dan akhirnya menjadi rahasia umum yang diketahui hampir semua orang. Pertempuran akan berlangsung dalam 3 bulan. 3 bulan dari sekarang, terlepas dari apakah Lin Lanjian bisa menembus penghancuran kehidupan, pertarungan akan dimulai. Terlebih lagi, ini adalah perjuangan hidup atau mati yang kejam. Lin Lanjian akhirnya menyatakan perang terhadap kerajaan ilahi Asura. Dia diburu selama ini, tapi sekarang dia benar-benar melancarkan serangan balik. Menurutku ini agak aneh. Mengapa kerajaan ilahi Asura menyetujui tuntutan Lin Lanjian? Dengan kemampuan mereka, tidak bisakah mereka langsung membunuh Lin Lanjian? Informasi Destiny Grasp tidak menyebutkan klan dewa tertinggal yang melindungi Lin Ming. Hal ini menyebabkan banyak seniman bela diri menjadi bingung. Pasti ada alasan yang tidak kita sadari. Tapi bukankah menurut Anda mustahil bagi Lin Lanjian untuk memenangkan pertempuran ini? Pertandingan yang tidak adil, mungkinkah itu disarankan oleh kerajaan ilahi Asura? Lin Lanjian pasti terpaksa setuju. Meskipun tidak ada harapan, dia tidak akan menyerah. Pikirkan tentang itu. Meskipun ia dikenal sebagai talenta luar biasa nomor 1 di benua tumbuhan langit, latar belakang kerajaan ilahi Asura masih terlalu dalam. Tidak ada batasan lawan yang ditempatkan pada pertandingan ini. Meskipun Lin Lanjian kuat, tidak mungkin baginya untuk bertarung terus-menerus dalam pertarungan gesekan. Memang, bagaimana seseorang bisa menang jika tidak ada batasan jumlah lawannya? Kegaduhan menjadi semakin keras, seperti datangnya badai, air pasang. Tidak hanya keempat kerajaan ilahi yang mendengar hal ini, bahkan Tanah Suci, Sekte, dan negara-negara kecil di sekitarnya juga mendengar berita ini. Bakat langka nomor 1 di benua tumbuhan langit telah menantang semua master penghancur kehidupan di kerajaan ilahi Asura. Peristiwa akbar ini menarik perhatian seluruh benua. Banyak seniman bela diri melintasi ratusan ribu mil untuk datang ke alam dimensi tempat tinggal klan dewa yang tertinggal. Dan pada saat ini, klan dewa tertinggal yang biasanya tertutup telah membuka pintu mereka lebar-lebar bagi dunia, mengizinkan semua seniman bela diri yang datang untuk masuk. Dalam benak Sibai, pertempuran ini tentu saja membutuhkan saksi sebanyak mungkin dan perlu diketahui di seluruh benua. Jika tidak, bahkan jika Lin Ming menang, kerajaan ilahi Asura yang lebih kuat mungkin mengingkari janji mereka.
Babak 833, Situ Yaoyue. Dari saat tantangan diberikan hingga dimulainya pertempuran, ada sekitar 3 bulan. Lin Ming tidak cemas. Biasanya, seorang seniman bela diri membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk melewati tahap pertama penghancuran kehidupan. Lin Ming memperkirakan 40 hari sudah cukup. Adapun waktu 1,5 bulan pertama, itu terutama digunakan untuk memulihkan luka di jiwanya serta menenangkan pikirannya, menyesuaikan kondisi mentalnya selain bermeditasi pada sleep diop konsep Guntur yang dimiliki oleh Kaisar Guntur ke-8, tertinggal. Menerobos tahap pertama penghancuran kehidupan adalah peristiwa yang sangat berbahaya bagi Lin Ming. Dia harus berada dalam kondisi prima untuk itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak seniman bela diri mulai berdatangan ke alam dimensional, dan klan dewa yang terabaikan menyambut mereka semua dengan tangan terbuka. Setiap seniman bela diri di alam Hautian atau lebih tinggi hanya perlu memberikan tanda pengenal yang valid sebelum diizinkan masuk. Namun kemudian, meskipun dunia dimensi yang dihuni oleh klan dewa yang tertinggal sangat luas, dunia itu masih menjadi agak ramai, memerlukan beberapa batasan pada persyaratan masuknya. Daerah itu adalah tempat tinggal para seniman bela diri kerajaan ilahi Asura. Di dalam dunia dimensional, beberapa seniman bela diri menunjuk ke sebuah menara hitam besar yang melayang di langit. Pagoda setinggi lebih dari 200 kaki ini melayang tinggi di udara dengan cahaya hitam berkilauan di sekelilingnya, melepaskan medan energi yang luar biasa. Seorang seniman bela diri yang lebih lemah merasakan tekanan yang luar biasa ketika mereka mendekat. Hal ini menyebabkan esensi sejati dalam tubuh mereka mengamuk, memaksa mereka mundur. Kerajaan ilahi Asura benar-benar mengirimkan pesan bahwa mereka ingin memakan Lin Lanjian. Mereka sebenarnya mendirikan markas mereka hanya 10 mil jauhnya dari istana sesepuh. Menara hitam itu sendiri adalah tipe harta karun tempat tinggal. Ia dapat disimpan dalam cincin spasial, dan setelah dikeluarkan ia dapat tumbuh hingga ratusan kaki. Ini sangat nyaman. Saat semua orang berbicara, tim seniman bela diri berpakaian hitam tiba-tiba terbang ke langit, diam seperti sekelompok hantu hitam. Pria di kepala mengenakan jubah hitam, dan saat dia melangkah di udara tanpa alas kaki, penampilannya yang tampan dan anggun dipadukan dengan rambut hitam panjangnya yang berkibar tertiup angin secara tak terduga memberinya rasa yang agak halus. Auranya sangat dalam, seperti lautan luas. Semua seniman bela diri yang hadir tidak dapat menebak budidayanya. Siapa itu? Dia terlalu mengerikan. Hanya dengan melihatnya saya merasa seolah-olah saya telah melihat puncak gunung yang tidak akan pernah bisa saya capai. Seorang seniman bela diri inti revolving tengah berkata dengan nada ketakutan. Secara umum, seorang seniman bela diri inti revolving tingkat menengah dapat melihat budidaya seorang seniman bela diri penghancur kehidupan tingkat tinggi, selama mereka tidak menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikannya. Tapi pria tampan yang baru saja terbang itu jelas tidak menutupi dantiannya. Tetap saja, tidak ada yang bisa melihat wilayah apa yang telah dia capai. Apakah itu pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi? Kerajaan ilahi Asura sebenarnya telah mengirimkan penatua tertinggi Laut Ilahi. Dia tidak berada di Laut Ilahi, pastinya tidak. Seorang seniman bela diri revolving core yang terlambat menggelengkan kepalanya. Saya samar-samar bisa melihat kultivasi pria itu. Dia masih di penghancuran kehidupan. Jika aku tidak salah, maka dia adalah salah satu pertapa kerajaan ilahi Asura. Kemungkinan besar dia adalah orang yang berada di peringkat 12 dalam keputusan takdir, Situ Luosha. Situ Luosha. Saat para seniman bela diri mendengar tebakan ini, terdengar desahan kolektif. Di kerajaan ilahi Asura, selain para master seperti utusan iblis dan cendekiawan kekaisaran, ada juga para pertapa. Bakat-bakat ini adalah penguasa tertinggi kerajaan ilahi Asura. Utusan iblis dan cendekiawan kekaisaran biasanya harus melakukan berbagai tugas yang dikeluarkan oleh kerajaan ilahi Asura. Mereka bertanggung jawab mengelola negara dan hal ini pasti akan menyebabkan mereka membuang sebagian energinya, sehingga mereka tidak bisa dengan sepenuh hati mencurahkan waktunya untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, cendekiawan kekaisaran dan utusan iblis biasanya tidak pernah melewati peringkat 30 besar dalam keputusan takdir. Bahkan ada banyak dari mereka, seperti Biru Yu atau anak kecil berpakaian merah, yang sudah berusia tahun 1000 sampai tahun 2000 tahun dan tidak memiliki peluang untuk menerobos ke alam laut ilahi. Jika orang-orang ini mati, kerajaan ilahi Asura tidak akan terlalu merindukan mereka. Namun seorang pertapa berbeda. Mereka adalah talenta luar biasa di antara talenta luar biasa. Satu-satunya misi mereka dalam hidup adalah berkultivasi dengan baik dan menerobos ke laut ilahi. Kerajaan ilahi Asura telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya pada setiap individu ini. Kehilangan satu akan menjadi kerugian yang sangat besar, namun kehilangan 6 atau 7 di antaranya sama dengan kehilangan penatua tertinggi Laut Ilahi. Kekuatan seorang pertapa bisa dikatakan sangat dalam. Misalnya, Situ Luosha saat ini menduduki peringkat ke-12 dalam keputusan takdir, namun kenyataannya ini hanyalah peringkat yang dibentuk dari perkiraan takdir Grasop. Situ Luosha tidak bertarung selama lebih dari 10 tahun, dan pertandingan terakhirnya juga merupakan master keputusan takdir, terlebih lagi peringkat mereka juga tidak rendah. Tapi orang itu masih mati karena satu serangan telapak tangan dari Situ Luosha, seolah-olah mereka tidak lebih dari seekor semut. Setelah sekian lama, beredar rumor bahwa Situ Luosha sudah mendekati batas Laut Ilahi. Bahkan ada kemungkinan 30-40% dia akan membuat terobosan dalam 20 tahun ke depan. Saat itu, Situ Luosha akan berusia sedikit di atas 100 tahun.
Pembangkit tenaga listrik yang benar-benar berhasil menembus Laut Ilahi sebagian besar berhasil menerobos pada usia sekitar 100 tahun. Sedangkan bagi mereka yang berhasil menembus usia beberapa ratus atau bahkan 1000 tahun, itu biasanya bergantung sepenuhnya pada apakah mereka menemukan peluang keberuntungan atau tidak. Dan kekuatan orang-orang yang membuat terobosan dengan cara ini seringkali jauh lebih rendah daripada pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang membuat terobosan dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi, bisa dibayangkan betapa menakutkannya Situ Luosha. Situ Luosha telah tiba, dan mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan keberadaannya. Mungkin ini berarti bahwa kerajaan ilahi Asura tidak hanya memiliki Situ Luosha, tetapi bahkan beberapa petapa tak dikenal lainnya yang telah disembunyikan. Orang itu akan menjadi kartu tersembunyi sebenarnya dari kerajaan ilahi Asura. Jika mereka mengeluarkan pertapa mereka, kerajaan ilahi Asura benar-benar mengerahkan semua yang mereka miliki dalam pertempuran ini. Saya merasa peluang Lin Lanjian tidak terlihat terlalu bagus. Bahkan tidak, aku merasa bahwa dia, seniman bela diri itu berhenti, melihat ke arah area di mana klan dewa yang tertinggal berada dengan sedikit ketakutan di matanya. Pertimbangkan percakapan ini, apapun yang kami katakan hanyalah omong kosong yang tidak masuk akal dan tidak ada artinya. Situasi ini telah melampaui jangkauan pemahaman kita. Kalau belalang sembah membicarakan apakah harimau atau singa lebih kuat, hal itu sama sekali tidak ada artinya. Itu benar, perbedaannya terlalu besar, seniman bela diri itu menghela nafas dengan emosi. Semua orang di sini adalah seniman bela diri, namun bagaimana perbedaannya bisa begitu besar? Pada saat ini, di tingkat tertinggi Menara Hitam, seorang pria tampan dan halus sedang berlutut di lantai, dengan hormat menyapa Situ Haotian. Dia berkata dengan suara magnetis, Kaisar Ilahi yang mulia, Luosha telah tiba untuk melaksanakan perintah Anda. Bagus sekali. Anda seharusnya sudah mengetahui situasi umumnya. Pertandingan Anda saat ini hanyalah seorang seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama bernama Lin Lanjian. Jangan meremehkannya karena budidayanya yang lebih rendah. Hidupnya sulit dan dia sangat kuat. Pertarungan melawannya mungkin sulit bagimu, tapi itu juga akan menjadi alat terbaik untuk mengasah dirimu sendiri. Situ Haotian duduk di kursi kepala, suasana di sekelilingnya memerintah dan mendominasi. Ketika dia mengatakan bahwa kehidupan Lin Ming sulit, dia tidak bermaksud bahwa kemampuan pertahanannya tinggi, namun dia melihat Lin Ming memiliki kehidupan dan takdir kaisar yang tak tertandingi. Orang seperti ini sangat sulit dibunuh. Mereka seringkali bisa selamat bahkan dari jebakan maut paling mengerikan yang disiapkan untuk mereka, sehingga hanya membuat orang yang ingin membunuh mereka sakit kepala saja. Semuanya akan sesuai keinginan yang mulia. Luosha tidak akan meremehkan musuh manapun. Ekspresi pria berjubah hitam itu tenang, matanya bersinar seperti permata hitam di malam hari. Dari tatapannya, Situ Haotian bisa melihat cahaya yang serius dan sungguh-sungguh. Hal ini membuatnya sangat puas. Pertempuran ini sangat menyangkut takdirmu dan momentum yang telah kamu kumpulkan sepanjang hidupmu. Jika Anda bisa menang maka Anda akan mencapai Laut Ilahi dalam waktu 10 tahun. Namun jika Anda kalah, ini akan menyebabkan kemunduran besar dalam perjalanan Anda mencapai Laut Ilahi. Apakah Anda dapat mengatasi tantangan ini atau tidak, semuanya bergantung pada Anda. Luosha mengerti. Bagus. Anda boleh pergi sekarang. Situ Haotian melambaikan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya yang tenang mengandung energi yang tajam seolah-olah itu adalah ketenangan sebelum badai. Haotian, kamu bahkan memanggil Luosha. Apakah kamu tidak terlalu berhati-hati tentang hal ini? Dia bahkan berada dalam tahap penting dari periode penutupannya. Setelah Luosha pergi, seorang wanita yang sedikit lebih tua keluar dari kamar samping, suaranya diwarnai dengan ketidakpuasan. Situ Haotian memandangi kakak perempuannya sendiri dan dengan ringan berseru, Luosha harus datang, kalau tidak, siapa yang akan melawan Lin Lanjian? Saya tidak hanya akan memanggil Luosha tetapi saya bahkan akan memanggil Yao Yue. Kamu bahkan ingin membawa Yao Yue ke sini. Apakah kamu bercanda? Bukan saja dia sedang menutup diri saat ini, tapi statusnya sendiri adalah sebuah rahasia besar. Apakah Anda ingin semua orang di benua ini mengetahui tentangnya? Apakah Anda ingin dia tinggal di kerajaan ilahi Asura, tidak pernah keluar untuk berpetualang atau mencari pengalaman sebelum dia mencapai Laut Ilahi? Dan untuk apa? Berurusan dengan anak laki-laki yang baru saja menembus tahap pertama penghancuran kehidupan. Jangan lupa bahwa ini adalah perang gesekan dengan lawan yang tidak ada habisnya. Kita cukup menggiling, dan menggilingnya sampai mati. Yaoshi, kerajaan ilahi Asura saya telah menderita 2 kerugian besar di bawah Lin Lanjian ini. Dan kemajuan apa yang telah kita capai? Saya telah mengatakan bahwa Lin Lanjian memiliki takdir sebagai kaisar yang tak tertandingi. Bahkan jika Anda berpikir Anda telah memasang jebakan pembunuhan yang sempurna, dia masih bisa melarikan diri dengan selamat seperti sebelumnya. Untuk menghadapi orang seperti ini, Anda harus mengeluarkan kekuatan beberapa kali lipat kekuatan totalnya dan membunuhnya dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, masalah kita di masa depan tidak akan ada habisnya. Pertempuran ini terlalu penting untuk masa depan kerajaan Asura ilahi saya. Kita tidak boleh kalah dan tidak boleh kalah. Jika Lin Lanjian berani menerima pertarungan gesekan yang berputar ini maka dia pasti memiliki metode khusus untuk menghadapinya. Kita harus menjamin tidak hanya kuantitas pembangkit tenaga listrik yang kita kirimkan tetapi juga kualitasnya. Ini semua demi memastikan kemenangan. Jika bukan karena latar belakang klan dewa yang tertinggal terlalu dalam,
aku lebih suka melancarkan perang nasional. Nada suara Situ Haotian mengungkapkan perasaan tegas dan tegas. Anda lebih suka memulai perang nasional. Kamu marah. Situ Yaosi berkata dengan ekspresi yang sangat sulit dipercaya. Dia sama sekali tidak setuju dengan pendapat Situ Haotian. Siapa yang peduli dengan kehidupan kaisar yang tak tertandingi? Hanya karena Anda menderita 2 kerugian, Anda tiba-tiba menjadi ketakutan. Apapun yang terjadi, Anda tetaplah kaisar ilahi dan semua keputusan dibuat oleh Anda. Tapi izinkan saya memberi Anda peringatan. Yao Yue adalah talenta paling luar biasa yang pernah dilihat oleh garis keturunan kita selama 1000 tahun terakhir. Potensi masa depannya tidak terbatas. Dia tidak hanya akan mencapai laut ilahi, tetapi dia juga akan menjadi individu yang luar biasa di antara semua pusat kekuatan laut ilahi. Dia bahkan memiliki peluang untuk mewarisi tahta Anda di masa depan. Karena kamu harus mengganggu pengasingannya maka kamu harus membayarnya kembali dengan sumber daya yang cukup. Jika Yao Yue bisa memenangkan pertarungan ini, itu adalah keberuntungan baginya. Mengalahkan seseorang dengan nyawa kaisar yang tak tertandingi akan membantu mengumpulkan momentumnya sendiri dan mengukir kepercayaan diri serta takdir yang dia butuhkan ke dalam tulangnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pengasingan tertutup. Saat Situ Haotian berbicara di sini, dia berdiri, tidak ingin lagi berbicara omong kosong dengan kakak perempuannya. Dia berjalan ke jendela dan melihat ke arah langit berbintang. Di alam dimensi ini, hukumnya mendekati alam semesta tanpa batas. Bintang-bintang di sini juga bisa menghasilkan cahaya, dan sinar yang jatuh juga tidak berkurang. Saat dia menatap bintang-bintang yang mempesona di atasnya, Situ Haotian mulai berbicara pada dirinya sendiri. Lin Lanjian, kamu mungkin adalah bintang paling indah yang pernah dilihat oleh benua tumpahan langit. Jika aku tahu sebelumnya bahwa kamu akan bisa mendapatkan perlindungan dari klan dewa yang tertinggal, maka aku lebih baik menyerahkan warisan Kaisar Iblis daripada bermusuhan denganmu. Tapi sayang sekali, pedang telah lepas dari sarungnya dan tidak ada lagi jalan mundur bagi kita semua, dan sekarang aku harus menghancurkanmu. 10 hari kemudian, dunia dimensional klan dewa yang ditinggalkan bisa disebut sebagai kumpulan para pahlawan. Pangeran Kerajaan Ilahi, Pangeran Agung, Penerus Agung, serta Sekte Kelas 5 dan Tanah Suci bersama murid langsung dan tetua mereka, dan banyak lagi telah tiba. Ini adalah semacam pertarungan yang belum pernah terjadi dalam sejarah benua tumpahan langit. Seorang pemuda yang baru saja berkultivasi penghancuran kehidupan tahap pertama telah menantang semua tokoh dikdaya penghancuran kehidupan di Kerajaan Ilahi. Ini hanyalah bakat yang tak tertandingi dan belum pernah terlihat sebelumnya. Saudara Lin, apakah kamu merasakan tekanan? Di restoran terdekat, seorang pemuda tampan dan bertelinga tajam berkata sambil tersenyum ramah. Lin Ming tertegun saat melihat 3 elit muda heroik yang muncul di depannya. Mereka sebenarnya adalah Lan Xin, Feng Shen, dan Duan Mukun. Bab 834, Terobosan, mulailah. Ini benar-benar kalian. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan memakan waktu setahun sebelum kita bisa bertemu lagi. Lin Ming berkata dengan perasaan dalam suaranya. Dia melirik budidaya Duan Mukun dan yang lainnya. Duan Mukun telah mencapai puncak Fei King Bintang 3, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Fei King Bintang 4. Karena Fei mempraktikkan sistem budidaya yang berbeda dari manusia, Fei King Bintang 4 setara dengan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap kedua. Adapun Lan Xin dan Feng Shen, mereka dengan lancar melangkah ke ranah Fei King Bintang 3. Budidaya ini dianggap lebih kuat dari inti revolving akhir tetapi hanya sedikit lebih lemah dari tahap pertama penghancuran kehidupan. Ketiganya adalah talenta tingkat kaisar dan mereka jauh lebih tua dari Lin Ming. Dari titik mereka bertemu sampai sekarang, tidak satupun dari mereka kalah dari Lin Ming dalam hal budidaya. Hanya saja total kekuatan tempur komprehensif mereka lebih rendah. Itu benar, senang bertemu denganmu lagi juga. Tahun lalu kami telah menjelajahi berbagai macam zona bahaya di 4 kerajaan ilahi. Meskipun kami belum memperoleh banyak, kami masih mengalami sejumlah krisis hidup atau mati serta berduel dengan banyak elit muda heroik dari benua tumbuhan langit. Kami telah kehilangan sebagian dan juga memenangkan sebagian serta berhasil mendapatkan beberapa wawasan. Saudara Lin, apakah Anda berencana untuk kembali ke benua iblis suci dalam beberapa tahun ke depan? Duan Mukun mengucapkan kata-kata ini dengan transmisi suara esensi sejati. Ketika dia mendengar tentang Lin Lanjian, dia mendapat firasat bahwa pemuda ini kemungkinan besar adalah Lin Ming. Sekarang dia bisa mengkonfirmasi tebakannya, dia secara alami menyadari bahwa status Lin Ming sensitif, dan benua iblis suci juga merupakan rahasia yang tidak dapat dengan mudah diungkapkan kepada orang lain. Kalau tidak, jika orang lain tahu bahwa Lin Ming memiliki metode untuk mencapai benua lain, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu baginya. Benua iblis suci, memang, aku ingin kembali suatu saat nanti. Lin Ming selalu mengingat jalan kaisar. Itu adalah tempat di mana dia ingin kembali, tapi kekuatannya terlalu lemah saat ini. Saya berencana untuk kembali dalam beberapa tahun. Anda bisa tinggal di dekat klan dewa yang ditinggalkan. Jika aku berencana untuk kembali maka aku akan meninggalkan pesan di klan dewa yang ditinggalkan. Wilayah tengah benua tumpahan langit adalah wilayah yang sangat luas. Bahkan jika seseorang memiliki jimat transmisi suara khusus, masih mustahil untuk mengirim pesan jutaan mil jauhnya, belum lagi wilayah tengahnya memiliki lebar lebih dari belasan juta mil.
Ingin menemukan seseorang dengan jimat transmisi suara sama sekali tidak mudah, jadi meninggalkan tanda transmisi suara sebenarnya tidak terlalu berarti. Bagus, kami juga ingin memanfaatkan waktu itu dan kembali dalam beberapa tahun. Kami telah menghasilkan banyak panen selama petualangan di benua tumpahan langit ini. Lan Xin berkata sambil tersenyum cerah. Memperluas wawasan seseorang sangatlah penting bagi pertumbuhan seorang seniman bela diri, meskipun dia tidak memiliki banyak peluang keberuntungan untuk sementara waktu. Saudara Lin, saya ingin tahu seberapa yakin Anda dalam pertempuran ini. Saya mendengar bahwa kerajaan ilahi Asura telah memanggil para pertapa serta beberapa talenta terpendam. Feng Shen yang sebelumnya diam tiba-tiba berkata, dalam setahun terakhir ini, dia telah memperoleh pemahaman yang jauh lebih dalam tentang para seniman bela diri di wilayah tengah benua tumbuhan langit serta betapa mengerikannya latar belakang kerajaan ilahi Asura. Meskipun dia sangat menyadari betapa kuatnya Lin Ming, Feng Shen tidak bisa tidak merasa khawatir pada temannya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya cara untuk memperkirakan peluang saya setelah menembus penghancuran kehidupan, atau sejauh mana kekuatan saya akan mencapainya. Aku juga tidak tahu seberapa kuatnya para penguasa kerajaan ilahi Asura. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak merasa tertekan, kalau tidak, saya tidak akan mengambil kesempatan datang ke restoran ini untuk bersantai. Ini adalah pertaruhan di mana saya bahkan tidak mengetahui kartu yang ada di tangan saya sendiri. Tentu saja, kerajaan ilahi Asura juga sama. Tidak ada yang tahu siapa pemenangnya sampai saat-saat terakhir. Saat beberapa dari mereka berbicara, ledakan musik surgawi terdengar di udara. Saat mereka melihat keluar jendela, mereka dapat melihat kereta dewa emas perlahan-lahan terbang di udara, ditarik oleh dua hentakan ganas yang agung. Satu sisi kereta dewa ini diukir dengan tungku bergagang dua, dan sisi lainnya diukir dengan karakter Yun dalam tulisan yang berkembang. Kemunculan kereta dewa ini dengan cepat menarik perhatian semua orang. Itu adalah kereta dewa kerajaan 9 tungku. Karakter Yun itu seharusnya adalah putra mahkota 9 tungku, Yang Yun. Bahkan Yang Yun telah datang. Itu bisa dimengerti. Saya pernah mendengar rumor bahwa Yang Yun menyukai Lin Lanjian dan sangat menghargai bakatnya. Untuk pertempuran seperti itu yang belum pernah tercatat dalam teks kuno, dia pasti ingin mengalaminya. Yang Yun memiliki status yang tak tergoyahkan di kerajaan ilahi 9 tungku. Dia tidak bertarung selama lebih dari 10 tahun, dan budidayanya juga disembunyikan. Tidak ada yang tahu batasan seperti apa yang telah dia capai. Beberapa rumor mengatakan bahwa Yang Yun terjebak pada kemacetan dan budidayanya tidak meningkat dalam waktu yang lama. Namun, beberapa rumor lain mengatakan bahwa kekuatan Yang Yun tidak dapat diduga, dan dia sengaja menyembunyikannya. Mengenai kebenarannya, tidak ada yang tahu. Yang Yun, alis Duan Mukun terangkat. Dia berkata dengan transmisi suara esensi sejati, saya pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia adalah orang yang sangat penakut dan saya tidak ingin bertemu dengannya lagi untuk saat ini. Saudara Lin, kita berangkat dulu. Setelah Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin memutuskan metode untuk menghubungi satu sama lain, mereka mengucapkan selamat tinggal. Kereta dewa bersinar dengan cahaya kemasan. Seorang pria muda dengan temperamen lembut mengelilingi dirinya dalam esensi sejati saat ia melayang turun dari langit. Saya tidak menyangka bahkan putra mahkota yang mulia juga akan berkunjung secara pribadi. Saya benar-benar merasa tersanjung. Lin Ming keluar untuk menyambut Yang Yun, diam-diam mengamatinya sementara itu. Yang Yun tidak berubah sama sekali. Dantiannya masih tertutup lapisan kabut dan mustahil untuk membedakan budidayanya. Meskipun Lin Ming memiliki perasaan ilahi yang hebat, dia masih tidak bisa melihat seberapa dalam budidaya Yang Yun. Menurut rumor populer, Yang Yun dilahirkan dari selir cantik di harem 9 tungku kaisar ilahi. Bakat bela diri wanita itu biasa saja, dan Yang Yun juga menunjukkan bakat bela diri biasa, tidak ada yang istimewa sama sekali. Namun pada usia 12 tahun, potensi bela dirinya tiba-tiba melejit dengan gaya yang memukau, dan pada saat itulah kebangkitannya menjadi tak terbendung. Di dunia seni bela diri, situasi seperti ini relatif kecil tetapi tidak jarang terjadi. Misalnya saja, seseorang seperti Kaisar Guntur ke-8 mengalami pasang surut dalam hidupnya dan telah berhasil mencapai puncak kesuksesan di masa depannya. Haha, Saudara Lin, tidak perlu bersikap sopan. Saya benar-benar tidak menyangka Saudara Lin akan menunjukkan keberanian seperti itu dan menantang semua pembangkit tenaga penghancur kehidupan di kerajaan ilahi hanya pada tahap pertama penghancuran kehidupan. Lin Ming berkata, saya terpaksa menemui jalan buntu. Satu-satunya pilihan saya adalah berjalan menuju kematian dan berharap untuk terlahir kembali dari sana. Kerajaan ilahi Asura cukup bertekad. Jika Saudara Lin benar-benar dapat memenangkan pertempuran yang tak tertandingi ini maka saya dapat menjamin bahwa kerajaan ilahi Asura tidak akan lagi menyusahkan Saudara Lin lagi. Yang Yun dengan sungguh-sungguh berjanji. Lin Ming tertawa dan berkata, terima kasih atas niat baik Anda, Saudara Yang. Jika Lin Ming bisa memenangkan pertempuran ini dan melewati 2 hingga 3 tahap penghancuran kehidupan di bawah naungan klan dewa yang tertinggal, maka pada saat itu bahkan jika dia mengungkapkan beberapa rahasia lain yang dia miliki seperti tungku peleburan kosmik, api bintang terbakar, atau jiwa guntur 9 surga, orang-orang laut ilahi itu tidak lagi menginginkan harta karunnya. Ini adalah status dan pencegahan yang ditimbulkan oleh kekuatan. Sekarang sudah ada banyak kekuatan yang berpikir untuk memenangkan Lin Ming. Yang Yun melirik ke arah dantian Lin Ming dan mengubah topik pembicaraan,
Tetapi sebelum itu, jika Saudara Lin ingin melewati penghancuran kehidupan, itu mungkin tidak semudah yang Anda pikirkan. Sebenarnya, saya sudah menyiapkan hadiah kecil untuk Saudara Lin. Yang Yun mengeluarkan kotak giok roh kayu. Setelah membukanya, Lin Ming bingung saat melihat apa yang ada di dalamnya. Di dalam kotak giok roh kayu ini ada 2 pil pengubah dewa. Pil pengubah dewa sangatlah berharga. Hal ini dapat meningkatkan peluang bagi pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan untuk memasuki Laut Ilahi. Kerajaan Ilahi Asura pernah menawarkan 1 pil pengubah dewa sebagai hadiah untuk menangkap Lin Ming. Pil semacam ini hanya disia-siakan sebagai hadiah bagi seniman bela diri inti berputar untuk menerobos penghancuran kehidupan. Lin Ming tidak berpikir bahwa Yang Yun akan memberinya pil pengubah dewa. Terlebih lagi, dia bahkan memberinya 2. Tahukah dia bahwa kesulitan usahanya untuk melewati penghancuran kehidupan berbeda dari seniman bela diri pada umumnya? Kalau tidak, kenapa dia memberinya 2 pil pengubah dewa yang hanya bisa digunakan oleh pembangkit tenaga penghancur kehidupan tingkat tinggi? Lin Ming tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Yang Yun tampaknya tidak terpengaruh. Dia tersenyum tipis dan berkata, hadiah kecil. Saya harap ini dapat membantu Saudara Lin melewati penghancuran kehidupan dengan aman. Mohon diterima. 2 pil pengubah dewa benar-benar akan membantu Lin Ming menjadi lebih percaya diri dalam melewati penghancuran kehidupan. Tapi saat dia melihat ekspresi Yang Yun, dia tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Hadiah saudara yang terlalu berat, saya tidak bisa menerima ini. Bahkan di tanah suci alkimia seperti Kerajaan Ilahi 9 Tungku, masih dibutuhkan setidaknya 100.000 batu esensi roh untuk menghasilkan 1 pil pengubah dewa. Jika dilepaskan ke publik, setidaknya akan terjual 300.000 batu esensi roh. Kalau tidak, mengapa Kerajaan Ilahi Asura menggunakan ini sebagai hadiah? Meski begitu, Kerajaan Ilahi 9 Tungku memberikan batasan ketat pada penjualan pil transformasi dewa. Tidak ada yang mau membantu melatih tuan musuh. 2 pil pengubah dewa sudah cukup untuk menyebabkan seniman bela diri penghancur kehidupan tingkat tinggi manapun dalam keputusan takdir menjadi gila karena cemburu. Lin Ming tidak ingin berutang budi pada Yang Yun. Yang Yun sepertinya telah memahami pikiran Lin Ming. Dia sedikit terkekeh dan berkata, saudaraku, tidak perlu menolak. Saya sudah tahu bahwa Anda memerlukan ini. Ketika seorang seniman bela diri melewati penghancuran kehidupan, itu seperti binatang buas yang melintasi kesengsaraan surgawi. Semakin kuat binatang buas itu, maka kesengsaraan mereka akan semakin sulit, karena langit tidak mau menampung mereka. Jika Saudara Lin melewati penghancuran kehidupan, itu sama dengan naga banjir ilahi yang berubah menjadi naga sejati. Begitu Anda melewati gerbang naga dan terbang ke langit, Anda pasti akan terbang melintasi dunia tanpa hambatan. Saat Yang Yun berbicara, kecurigaan Lin Ming semakin berat. Dia mempertahankan ketenangannya dan berkata, manusia berbeda dari binatang buas harus menjalani kesengsaraan surgawi karena budidaya mereka menentang langit, dan dengan demikian surga tidak akan menampung mereka. Binatang buas yang lebih kuat secara alami akan kesulitan melewati kesengsaraannya. Tapi penghancuran kehidupan seorang seniman bela diri adalah menghancurkan tubuh fana dan mereformasinya dari awal. Sebaliknya, semakin kokoh fondasi yang dimiliki seorang seniman bela diri, semakin mudah bagi mereka untuk melewati penghancuran kehidupan. Haha, aku tahu, tapi terkadang ada orang yang mirip dengan binatang buas. Yang Yun berkata sambil tertawa seolah dia berbicara sembarangan. Alis Lin Ming menyatu, dia selalu merasa Yang Yun punya niat lain. Saudara Lin, ini hanya 2 pil pengubah dewa, sama sekali tidak bermanfaat. Jika Anda merasa bersalah di dalam hati, anggaplah saya telah meminjamkannya kepada Anda. Setelah Anda memenangkan pertempuran, Anda pasti akan mendapatkan panen yang bagus. Pada saat itu, kamu dapat dengan mudah membayarku 400.000 batu esensi roh. Sikap Yang Yun sangat mudah dan tanpa beban. Lin Ming hanya bisa menyingkirkan perasaan curiga yang dimilikinya dan menerima pil pengubah dewa. Ini benar-benar sesuatu yang dia butuhkan saat ini. Baginya, melewati penghancuran kehidupan adalah tantangan yang luar biasa. Kegagalan sama dengan hukuman mati. Oleh karena itu, meskipun kedua pil pengubah dewa ini hanya dapat meningkatkan peluangnya beberapa persen, dia masih bersedia membelinya dengan kredit sebesar 400.000 batu esensi roh. Hanya saja dia merasa Yang Yun semakin misterius. Setelah Yang Yun, lebih banyak elit muda yang heroik tiba, termasuk Li Yifeng dari Kerajaan Ilahi Bintang 7. Haha, tempat ini sangat ramai. Saya benar-benar datang pada waktu yang tepat. Saya dikurung dalam waktu yang lama sehingga saya merasa akan mati lemas. Untuk dapat berpartisipasi dalam acara yang belum pernah dilihat sebelumnya, Li Yifeng menggosok tangannya, bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Karena dia telah menimbulkan begitu banyak masalah saat dia keluar, bertualang, dan juga melakukan begitu banyak kejahatan, dia telah dilaporkan oleh tunangannya dan kemudian dihukum kurungan lagi. Kali ini, dia menggunakan alasan ingin belajar melalui observasi, dan berhasil menyelinap keluar. Tentu saja, dia sangat senang. Saya tidak tahu siapa Lin Lanjian ini atau dari mana asalnya, tapi dia bahkan lebih gila dari saya. Li Yifeng berkata dengan keras. Meskipun dia juga berada di puncak inti revolving, dia hanya bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan. Dia adalah master keputusan takdir, tentu saja dia lebih gila darimu. Pelayan muda di sisinya berkata tanpa ampun.
Meskipun dia sangat menghargai Li Yifeng di dalam hatinya, dia tahu perbedaan antara pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan biasa dan master keputusan takdir. Keduanya tidak menyadari bahwa Lin Lanjian adalah Lin Ming. Alasan utamanya adalah karena mereka dihukum kurungan dan tidak banyak mendengar kabar dari luar. Namun, setelah mengetahui bahwa pertarungan mistis yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno akan segera terjadi, keduanya tidak sabar untuk menontonnya. Mereka tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang Lin Lanjian, seperti metode budidaya atau senjata yang dia gunakan. Jika tidak, mereka akan menemukan kesamaan dengan Lin Ming dan secara alami membentuk sebuah asosiasi. Saya minta maaf, tapi Sir Lin Lanjian sudah mendekat untuk menyerang penghancuran kehidupan. Dia tidak menerima tamu. Di depan istana tetua, dua penjaga dengan dingin menanggapi Li Yifeng dan pelayan muda itu. Li Yifeng senang bertemu dengan para pahlawan dunia, jadi dia tentu saja tidak akan melewatkan Lin Lanjian. Namun, dia terlambat satu langkah. Dia sudah tutup. Mata Li Yifeng berbinar. Jika ini benar maka setelah mengumpulkan energi selama 2 atau 3 hari, Lin Lanjian akan meledakkan semua energi di dalam dirinya dan secara resmi menyerang penghancuran kehidupan. Itu benar-benar acara besar. Bab 835, semua harta berkumpul. Sibai telah membuka lebar-lebar gerbang klan dewa yang ditinggalkan, memungkinkan para pahlawan dunia untuk mengamati pertempuran ini. Ini agar mereka semua bisa menjadi saksi untuk menghindari situasi di mana kerajaan ilahi Asura mulai menyerang setelah mereka kalah. Namun kini, semakin banyak pahlawan dari seluruh benua yang datang berbondong-bondong. Banyak dari mereka adalah para tetua sekte besar yang terkenal dan para elit muda heroik yang dikenal di seluruh kerajaan ilahi. Setiap karakter ini adalah bakat pada zamannya. Begitu banyak orang berkumpul bersama belum tentu bermanfaat bagi Lin Ming untuk menerobos penghancuran kehidupan. Ketika seorang seniman bela diri melintasi penghancuran kehidupan, itu adalah titik yang sangat berbahaya ketika mereka berada dalam kondisi paling rentan. Inilah sebabnya mereka perlu mempertahankan kondisi mental terbaik mereka selama ini. Jika ada terlalu banyak pengaruh eksternal maka hal itu mungkin dapat menimbulkan tekanan negatif pada seniman bela diri. Hari-hari ini, Sibai samar-samar bisa merasakan bahwa proses Lin Ming melintasi penghancuran kehidupan tidak akan semudah yang dia kira. Kalau tidak, mengapa dia menerima 2 pil pengubah dewa dari Yang Yun? Dan menggunakan lebih dari 10 hari untuk memulihkan luka jiwanya dan menyesuaikan kondisinya. Tidak peduli apa itu, semuanya akan menjadi jelas dalam 3 hari ke depan. Sibai melihat ke langit dan kemudian berjalan menuju tempat Lin Ming ditutup. Ini adalah tempat pengasingan terbaik di seluruh klan dewa yang tertinggal. Itu dibangun di sebuah menara besar yang sangat kokoh dan dapat dipertahankan. Menara ini terletak di tengah-tengah pembuluh darah roh alam dimensional, dan energi asal langit dan bumi sangat murni dan kaya di sini. Bukan hanya itu, tapi ada lapisan demi lapisan formasi pelindung yang mengelilingi tempat pengasingan ini. Ada sejarah yang sangat panjang di balik susunan ini. 100.000 tahun yang lalu, nenek moyang klan dewa yang tertinggal telah meletakkannya, itu disebut arai kunci langit. Setelah diaktifkan, itu akan memiliki fungsi yang tidak jelas dan beragam. Jika pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya mengelolanya maka ia bahkan bisa menjebak dewa dan menyegel makhluk abadi. Meskipun kekuatan arai saat ini tidak sehebat dulu, dengan pusat kekuatan laut ilahi dari klan dewa yang terlantar yang mengelolanya, ia dapat menahan serangan gabungan dari 6 atau 7 pusat kekuatan laut ilahi. Sulit untuk bertahan melawan pikiran dan keinginan orang lain. Sibai telah mengaktifkan Skylock Array ini untuk menjamin bahwa Lin Ming akan memiliki keamanan mutlak ketika dia melewati penghancuran kehidupan. Sayangnya, menyusun formasi susunan ini memerlukan bendera susunan yang spesifik, dan metode pembuatan bendera susunan ini telah hilang seiring berjalannya waktu. Seluruh klan dewa yang tertinggal hanya memiliki 4 bendera susunan ini. Kalau tidak, jika mereka bisa menutupi seluruh dunia dimensi di Skylock Array, Sibai bahkan tidak akan takut berperang dengan kerajaan ilahi Asura. Kepala keluarga, seorang penjaga segera memberi hormat saat melihat Sibai. Sibai langsung melangkah ke ruang pengasingan. Ada sejumlah besar rune yang ditarik ke dalam tanah di sini yang bertujuan untuk meningkatkan energi asal langit dan bumi, serta teknik rahasia yang dapat meningkatkan peluang seseorang berhasil melewati penghancuran kehidupan. Lin Ming duduk di tengah-tengah rune ini. 2 lelaki tua berdiri di kiri dan kanannya, bertindak sebagai pelindungnya. Kedua orang ini sama-sama mahir dalam support sphere. Yang satu dapat meningkatkan kekuatan fisik seorang seniman bela diri dan yang lainnya dapat meningkatkan kekuatan jiwa dan kemauan seorang seniman bela diri. Kedua orang ini dipilih dengan cermat oleh Sibai untuk membantu Lin Ming saat melintasi penghancuran kehidupan. Ada ribuan batu esensi roh yang dipasang di sekitar Lin Ming, serta 5 kotak giok dengan berbagai ukuran. Salah satu kotak berisi 2 pil transformasi dewa yang dipinjamkan oleh Yang Yun. Lin Ming sedang menyimpan kekuatan terakhirnya. Patriark Sibai. Lin Ming merasakan Sibai tiba dan mulai bangkit untuk menyambutnya. Tidak perlu berdiri. Sibai melihat ekspresi serius Lin Ming dan mampu mengkonfirmasi tebakannya sendiri. Tampaknya penyeberangan penghancuran kehidupan Lin Ming tidak akan mudah sama sekali. Dia tidak bertanya mengapa begitu sulit bagi Lin Ming untuk melintasi penghancuran kehidupan, namun malah melambaikan tangannya dan kemudian mengeluarkan kotak kayu yang tampak biasa dari cincin spasialnya. Saat membukanya, permata kristal tembus pandang terlihat, seukuran setengah jari kelingking. Namun saat permata kristal ini muncul, ia mekar dengan cahaya cemerlang seolah-olah hukum dunia sedang berubah di sekitarnya.
Batu esensi roh kelas atas. Murid Lin Ming menyusut. Dia hanya bisa mengkonfirmasi hal ini secara samar-samar. Ada 3 tingkatan batu esensi roh, biasa, unggul, dan kelas atas. Batu esensi roh unggul sudah langka. Batu esensi roh unggul setara dengan 300 batu esensi roh biasa. Dan batu esensi roh kelas atas jauh lebih langka. Batu esensi roh kelas atas adalah sumber dari tambang batu esensi roh, mereka pada dasarnya telah menghilang dari dunia. Sungguh menakjubkan jika seluruh tambang batu esensi roh dapat menghasilkan satu batu esensi roh kelas atas. Ini adalah harta karun yang bahkan Penatua Agung Laut Ilahi pun akan mengamuk karena keserakahan. Sangatlah bermanfaat membantu seorang seniman bela diri membuat terobosan. Sibai berkata, itu hanya sebagian kecil. Itu sekitar 1/6 dari batu esensi roh kelas atas standar. Patriark Sibai, ini, adik Lin, jangan tertekan. Saya sudah merasakan aura Anda tidak terlalu stabil. Ini sama sekali tidak sepertimu, Sibai dengan lembut menepuk bahu Lin Ming. Saat Lin Ming mendekati terobosannya, adalah kebohongan besar untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan tekanan di sekitarnya. Tunas Dewa Sesat telah menyimpan kekuatan guntur dari petir merah keemasan sejauh 90 mil ke dalam Thunder Dominion. Alasan mengapa peninggalan Kaisar Argen tidak ditemukan selama puluhan ribu tahun di wilayah Thunder Dominion yang berjarak 90 mil itu bukan karena para tetua tertinggi Laut Ilahi tidak dapat menemukannya, melainkan karena mereka tidak memiliki metode untuk menyelidikinya, area Thunder Dominion sepanjang 90 mil. Dari sini dapat dilihat betapa dahsyatnya kekuatan petir merah keemasan itu. Jika cukup banyak petir yang dikumpulkan, maka petir itu bahkan bisa membunuh penatua tertinggi Laut Ilahi. Jika Lin Ming meledakkan energi di dalam dirinya untuk menghancurkan tubuhnya dan terlahir kembali ke dalam tubuh rohnya, maka risikonya bisa dibayangkan. Terlebih lagi, dia belum pernah mendengar situasi ini di alam para dewa sebelumnya, tidak ada jalan sebelumnya yang diambil untuk membimbingnya. Para seniman bela diri di alam para dewa yang memiliki tubuh dan hukum ganda yang dikultivasikan melintasi penghancuran kehidupan dengan memiliki cukup materi surgawi bersama mereka. Mereka tidak seperti Lin Ming, mengandalkan pengendalian kekuatan yang menghancurkan dan menghancurkan. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin Lin Ming tidak bersungguh-sungguh? Ini untukmu, untuk memastikan bahwa kamu benar-benar sukses. Sibai berkata sambil menyerahkan kotak kayu itu ke tangan Lin Ming. Lin Ming memegang kotak itu dengan kedua tangan dan melihat batu esensi roh kelas atas di dalamnya. Permukaan permata kristal ini tampaknya seluruhnya ditutupi pola misterius, itu memiliki sedikit pesona yang dimiliki batu kekacauan di Timewon Phoenix City. Meskipun batu itu jauh lebih rendah daripada sifat indah dan mendalam dari batu kekacauan, itu masih membuktikan betapa luar biasa batu esensi roh kelas atas ini. Hanya 1/6 dari batu esensi roh kelas atas yang memiliki efek seperti itu. Tidak heran hal itu bahkan dapat menyebabkan para tetua agung Laut Ilahi memperjuangkannya. Sebelum Lin Ming dapat berbicara, Sibai memotongnya dan berkata, jangan menolak. Nilai pedang putih Argen yang Anda kembalikan jauh melebihi nilai batu ini. Selain itu, saya punya alasan egois untuk membantu Anda. Status Anda saat ini bisa dibilang perkasa hingga tidak bisa didekati. Setelah Anda melewati ujian ini, Anda pasti akan menyeberang ke Laut Ilahi. Ketika saatnya tiba, saya khawatir Anda akan segera menjadi yang tertinggi di bawah langit. Tapi bagiku, umurku akan jauh lebih pendek, sedangkan kamu akan hidup selama 10.000 tahun. Saya hanya berharap mungkin Anda bisa menjaga klan dewa tertinggal saya di masa depan. Saat Sibai berbicara, tidak ada kesedihan atau kesedihan di matanya. Sepanjang hidupnya dia selalu dengan tenang dan percaya diri menghadapi kutukan garis keturunan klan dewa tertinggalnya. Di luar klan dewa yang tertinggal, ketika seniman bela diri mencapai usia tua dan mendekati akhir hidup mereka, mereka akan menjadi panik dalam mencari obat untuk memperpanjang umur mereka, tidak ragu untuk membayar harga yang sangat mahal. Namun para seniman bela diri dari klan dewa yang tertinggal tidak memiliki kebutuhan ini. Hanya ada sedikit anggota klan mereka yang bisa menjalani umur alami mereka. Lin Ming menghela nafas atas nasib tidak adil yang harus ditanggung oleh klan dewa yang tertinggal. Dia telah menguatkan tekadnya bahwa di masa depan, ketika dia memiliki kekuatan, dia akan benar-benar memasuki jurang iblis abadi dan lautan keajaiban. Bukan zona terlarang 1000 mil atau rawa hitam 8000 mil, tapi abis iblis abadi yang sebenarnya dan lautan keajaiban yang sebenarnya. Dia akan menjelajahi dan mencari tahu rahasia apa yang dimiliki oleh zona terlarang kehidupan absolut di benua tumpahan langit dan benua iblis suci. Dewi yang tertidur, jantung kaisar besar yang tetap berdetak selama 100.000 tahun, keberadaan dewa binatang yang membentang ribuan mil, Lin Ming ingin menjelajahi semua misteri ini. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin mengungkap kutukan garis keturunan klan dewa yang ditinggalkan. Terima kasih. Lin Ming mengucapkan dua kata ini dan dengan tegas menerima batu esensi roh kelas atas yang kecil. Jika bantuan yang diberikan dapat dikembalikan, tetapi jika dia kehilangan nyawanya maka dia tidak akan mempunyai apa-apa lagi. Saat ini, tidak perlu bersikap munafik. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, membuka kotak giok di depannya satu persatu. Di antaranya adalah 2 pil pengubah dewa, selusin kristal ular laut yang telah dia sempurnakan di rawa hitam sepanjang 8.000 mil, serta tulang dewa iblis tingkat surga yang diperoleh Lin Ming dari zona terlarang 1000 mil di wilayah tersebut. Jurang iblis abadi. Selain petir merah keemasan yang terkandung dalam Sprout Dewa Sesat, ini adalah modal lengkap Lin Ming untuk menyerang penghancuran kehidupan. Saat Sibai melihat semua harta surgawi di depan Lin Ming, dia khawatir.
Barang-barang ini adalah... Dia sangat menatap Lin Ming. Dia berpikir bahwa dua pil pengubah dewa yang diberikan Yang Yun kepada Lin Ming sudah cukup berharga, tapi sekarang sepertinya harta yang dibawa Lin Ming bahkan berada di atas pil pengubah dewa. Khususnya manik kaca hijau seukuran telur merpati. Energi yang terkandung dalam manik kaca itu sebenarnya beberapa kali lipat dari batu esensi roh kelas atas yang dia berikan pada Lin Ming. Itu pada dasarnya sama dengan batu roh kelas atas yang lengkap, dan masih banyak lagi yang tersisa. Demi Tuhan, harta macam apa ini? Si Bai menelusuri ingatannya tetapi tidak bisa memikirkan harta karun seperti ini. Sebagai seniman bela diri dari benua tumpahan langit, Si Bai hanya mengetahui tentang giok roh kayu, dia belum pernah melihat tulang dewa iblis sebelumnya. Si Bai memandang Lin Ming dan kemudian pada barang-barang di depannya. Ini hanya dari 4 kotak giok. Kotak giok terakhir belum dibuka. Mungkin harta karun yang terkandung di dalam kotak giok terakhir itu adalah yang paling berharga. Surga, apakah dia benar-benar menyerang alam penghancuran kehidupan dan bukan batas laut ilahi? Tidak, bahkan seseorang yang menerobos laut ilahi tidak akan membutuhkan sumber daya sebesar itu. Dia menatap Lin Ming, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia hanya merasa bahwa pemuda di depannya ini memiliki rahasia yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Berpikir lebih jauh tentang hal itu, bagi seniman bela diri inti revolving yang terlambat mencapai peringkat 280 pada keputusan takdir, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno, maka jika dia tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan prestasi seperti itu? Saat dia memikirkan hal ini dan kemudian harta surgawi di depan Lin Ming yang memancarkan sejumlah energi yang mengerikan, Si Bai merasa lega. Dia duduk di hadapan Lin Ming dan berkata, "Adik Lin, saya pribadi akan menjadi pelindung Anda." Ho, energi berputar. Si Bai membuka support spare-nya. Ini adalah segel garis keturunan klan dewa yang ditinggalkan, sebuah kemampuan eksklusif untuk rakyatnya. Dengan budidaya Si Bai, support spare-nya secara alami jauh melampaui dua lelaki tua lainnya. Setelah medan energi Si Bai dilepaskan, Lin Ming merasakan kekuatan hangat membanjiri seluruh tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya mulai secara mandiri menghirup energi asal surga dan bumi. Lin Ming mengangkat tangannya dan semua batu esensi roh biasa di seluruh ruangan mulai melayang di udara. Sejumlah besar energi menghilang secara manual ke udara. Segera setelah itu, ribuan batu esensi roh biasa ini sepenuhnya berubah menjadi abu, melepaskan banjir besar energi asal langit dan bumi yang memenuhi seluruh ruangan, menjadikan seluruh ruangan ini lautan energi. Namun, Lin Ming bahkan tidak repot-repot berpikir untuk menyerap energi ini. Kemurniannya terlalu rendah. Bahkan jika Lin Ming menyerap energi ini, itu tidak akan meningkatkan energi di dantiannya. Sebaliknya, alasan dia melepaskan energi ini adalah untuk memberikan nutrisi dan pelindung bagi dirinya sendiri. Lin Ming diam-diam mengangkat dua pil transformasi dewa yang diberikan Yang Yun padanya. Dia mengaktifkan niat bela diri yang halus dan segera memasuki kondisi fokus sepenuhnya. Bab 836, udara ungu datang dari timur. Waktu perlahan berlalu. Dari pagi hingga sore, dari sore hingga pagi. Istana klan dewa yang tertinggal bermandikan cahaya lembut, berkilauan dengan emas dan batu giok yang bersinar. Di bawah mantra yang menyelimuti daratan, segala jenis bunga indah dan pepohonan langka tumbuh, menghadirkan suasana damai di daratan. Tapi, ini hanya tampilan luarnya saja. Sebenarnya, semua anggota klan dewa yang tertinggal sangat waspada untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Terutama dua tetua agung dan patriark Si Bai, mereka sepenuhnya berkonsentrasi pada tugas mereka dan sama sekali tidak lebih santai dari Lin Ming. 3 support spare telah berlanjut selama 1,5 hari. Meskipun ketiganya memiliki kultivasi yang mendalam, mereka masih perlu sesekali berhenti dan menambah energi mereka. Peng. Dua pil pengubah dewa di tangan Lin Ming kehilangan nafsunya, pecah menjadi bubuk obat. Lin Ming tidak langsung menelan pil transformasi dewa dan malah menggunakan titik akupuntur tangannya untuk menyerapnya. Meskipun hal ini akan menyia-nyiakan banyak kemanjuran pil pengubah dewa, keuntungannya adalah Lin Ming tidak akan mengonsumsi racun pil. Pada masa kritis penghancuran kehidupan, energi kotor apapun yang diserapnya akan menjadi faktor yang tidak diketahui. Lin Ming tidak cukup serakah untuk mengambil risiko seperti itu hanya untuk mendapatkan kekuatan lebih sedikit. Setelah 40 jam, semua energi dari dua pil pengubah dewa dikompresi menjadi dantian Lin Ming. Dantian Lin Ming sekarang penuh hingga melampaui imajinasi. Bahkan inti revolving kedua di dalam dirinya telah menjadi seukuran buah kenari. Energi terkompresi seperti itu akan menciptakan tekanan yang sangat tinggi. Jika seorang seniman bela diri inti revolving pada umumnya memiliki begitu banyak esensi sejati dalam dirinya, dantian mereka pasti sudah meledak. Tapi Lin Ming, karena dia telah membuka 3 dari 8 gerbang tersembunyi dalam, tubuhnya mendekati harta karun surga tingkat rendah. Tingkat energi sebesar itu masih jauh dari cukup. Dengan pemikiran, sepotong kecil batu esensi roh kelas atas terbang dan menempelkan dirinya ke dahi Lin Ming. Energi murni dari dunia tanpa akhir mulai mengalir tanpa henti ke Lin Ming. Berbagai segel dan pola pada batu esensi roh kelas atas mulai terus mengalir di permukaannya, seolah-olah batu itu hidup kembali. Ini adalah sumber energi yang mengandung jejak hukum dunia. Ini adalah esensi yang paling banyak disuling dari tambang batu esensi roh. Ini mewakili energi terkuat yang dapat dibiarkan secara alami di dalam bumi benua tumpahan langit.
Sibai dan kedua tetua agung berjaga di samping, hati mereka mencekam saat melihat pemandangan ini. Anak muda ini sama seperti monster. Dantian di tubuhnya seperti lautan tak berujung, mampu menampung energi tak terbatas. Sibai melihat dua kotak giok di depan Lin Ming. Salah satunya dibuka lebar-lebar, berisi manik-manik kaca seukuran telur merpati yang memiliki energi lebih besar daripada batu esensi roh kelas atas yang lengkap. Tapi kotak giok terakhir, karena tersegel, Sibai tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi dia merasa isinya jauh lebih berharga daripada manik kaca hijau. Sibai menghirup udara dingin dalam-dalam. Apakah bocah ini benar-benar manusia? Potensi yang dia perlukan untuk menembus penghancuran kehidupan lebih besar daripada yang aku perlukan untuk menembus lautan ilahi. Sibai tidak bisa membayangkannya. Apa yang akan terjadi setelah dantian Lin Ming dipenuhi dengan energi dari dua kotak batu giok terakhir. Malam berlalu dengan damai. Saat fajar menyingsing, dengan suara yang keras, batu esensi roh kelas atas di dahi Lin Ming terbelah menjadi dua. Matahari terbit dari timur, diikuti oleh cahaya ungu samar yang berkumpul di atas barisan pegunungan yang luas. Sinar matahari menyinari kabut tipis dari alam dimensional, menerangi dunia. Hukum alam dimensional mirip dengan hukum alam semesta tanpa batas. Itu tidak kekurangan cahaya bintang atau sinar matahari. Yang Yun memandang matahari ungu yang terbit di timur dan bergumam, udara ungu datang dari timur. Ini adalah pertanda baik dari surga. Lin Lanjian telah mencapai tahap terakhir. Mungkin malam ini, dia akan mulai menghancurkan wujud fananya dan benar-benar menyerang penghancuran kehidupan, membentuk tubuh rohnya. Saya menantikan apa hasilnya nanti. Dia mengulurkan tangannya, dan dua naga banjir mulai menarik kereta Dewa Emas ke langit. Yang Yun perlahan melayang ke atas, pakaiannya berkibar tertiup angin saat dia menginjak kehampaan, diam-diam jatuh ke kereta dewa seperti makhluk abadi yang turun dari surga. Saya pasti tidak bisa melewatkan masa-masa makmur seperti ini. Sementara itu, di tingkat tertinggi menara terapung kerajaan ilahi Asura, Kaisar ilahi Asura berjubah hitam berdiri di dekat jendela, wajahnya merenung saat dia melihat ke arah istana tetua dan cahaya ungu keberuntungan yang tergantung di atasnya, membasuh seluruh ruangan, mendarat di bawah sinar matahari yang tak ada habisnya. Berdiri tidak terlalu jauh darinya adalah seorang gadis berpakaian ungu. Gadis ini sangat tinggi, berdiri hanya beberapa inci lebih rendah dari Kaisar ilahi Asura yang menjulang tinggi. Khususnya kakinya, keduanya lurus dan ramping, hampir 2 kali panjang tubuhnya. Pergelangan kaki putihnya terlihat di bawah ujung gaun ungunya, membuatnya tampak dipenuhi dengan keindahan dan kekuatan. Kaisar ilahi Asura berdiri di sini selama setengah jam penuh. Gadis berpakaian ungu juga diam selama ini. Kulitnya tampak kental dari krim mutiara, dan hidung serta wajahnya proporsional sempurna, memberinya penampilan nyaris tanpa celah. Bibir merah cerahnya memiliki rasa kejahatan, membuatnya seolah-olah dia berada di luar jangkauan. Pada titik ini, Kaisar ilahi Asura tiba-tiba berkata, Yao Yue, Lin Lanjian akan mulai membentuk tubuh rohnya malam ini. Bagi Anda, dia akan menjadi pertarungan pertama sejak Anda terungkap sekaligus pertarungan terpenting yang pernah Anda hadapi. Ini mungkin terlalu dini bagi Anda, tetapi itu juga berarti ini adalah peluang dan tantangan besar bagi Anda juga. Ya, Yang Mulia Hao Tian. Suara gadis berpakaian ungu itu lemah dan sulit dipahami, seolah-olah suaranya adalah melodi yang jelas dari cakrawala yang jauh, tidak membawa sedikit pun emosi. Dia adalah Situ Yao Yue, jenius tersembunyi dari kerajaan ilahi Asura. Situ Yao Yue dilahirkan dengan dantian valet ekstrim. Kapasitasnya untuk membawa esensi sejati beberapa kali lipat dari seniman bela diri normal, dan bahkan memiliki kualitas khusus. Dantian semacam ini juga dikenal sebagai Laut Ungu. Karena keberadaannya serta latar belakang Situ Yao Yue sebagai keturunan langsung klan Kaisar, ini merupakan kombinasi keadaan yang sangat langka. Klan Kaisar ilahi Asura telah menempatkan Situ Yao Yue di urutan paling penting. Peristiwa menjelang kelahirannya dilindungi dengan ketat, dan setelah itu bahkan diumumkan kepada dunia bahwa dia meninggal saat melahirkan. Sebaliknya, mereka diam-diam memindahkannya ke alam Asura mistik di mana dia diterima sebagai murid terakhir Pangeran Agung di dunia tersembunyi itu. Setelah mencapai alam Xiantian, Situ Yao Yue pergi bertualang. Meskipun dia memiliki pembangkit tenaga listrik yang membuntutinya secara rahasia, dia tidak menyadari semua ini. Dengan melewati banyak bahaya dan cobaan, kekuatan dan kemauannya sekarang jauh melampaui seorang seniman bela diri di level yang sama. Situ Yao Yue berada pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan, dan budidayanya terus meningkat. Secara diam-diam telah diputuskan bahwa dia akan menjadi calon tahta Kaisar Ilahi berikutnya. Namun, berita ini hanya dirahasiakan, sehingga banyak pangeran seperti Situ Chuan tetap berada dalam kegelapan, melanjutkan perjuangan sia-sia mereka untuk menjadi putra mahkota. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Situ Yao Yue telah lama mengambil posisi penerusnya. Kamu adalah talenta terhebat yang pernah dilihat oleh kerajaan ilahi Asura dalam 1000 tahun terakhir dan juga satu-satunya junior yang mencapai tahap ke-7 penghancuran kehidupan. Sayangnya, setelah menembus tahap ke-7 penghancuran kehidupan, saya harus menghentikan pengasingan Anda lebih awal dan menarik Anda keluar sebelum kultivasi Anda bisa stabil. Hal ini kemungkinan besar akan menunda Anda memasuki Laut Ilahi selama 1 atau 2 tahun lagi. Tapi, ini tidak masalah. Lin Lanjian adalah eksistensi dengan takdir besar di tubuhnya. Dia benar-benar putra surga yang bangga.
Kalahkan dia, warisi takdirnya, dan keuntungan ini akan jauh lebih besar daripada kerugian apapun yang pernah Anda alami. Ya Yang Mulia, Situ Yao Yue berkata dengan singkat. Dia melihat ke arah istana tetua, dengan tenang dan tegas berkata, saya akan menang. Bagus. Ketika saya menyetujui pertarungan Lin Lanjian, saya sudah memutuskan untuk mengungkapkan Anda. Hanya dantian valet ekstrim bawaan Anda yang mampu menahan takdirnya sebagai kaisar. Anda tidak hanya harus menang, tetapi Anda harus menang dengan kekuatan dan keanggunan yang luar biasa sehingga Anda dapat membuka jalan Anda sendiri untuk menjadi kaisar yang tiada taranya. Kaisar ilahi Asura memandang Situ Yao Yue dengan cahaya kompleks di matanya. Hanya melalui baptisan darah dan pertempuran seseorang dapat benar-benar menguasai dunia. Waktu berlalu, semakin banyak seniman bela diri menyadari bahwa malam ini adalah saat Lin Ming akhirnya mulai membentuk tubuh rohnya. Meskipun klan dewa yang tertinggal tidak ingin mengungkapkan berita ini, masalah seperti ini juga tidak bisa disembunyikan. Ini karena ketika seorang seniman bela diri menyerang penghancuran kehidupan, mereka perlu menyerap energi asal langit dan bumi dalam jumlah besar. Ketika itu terjadi, segala macam pusaran energi asal langit dan bumi yang besar dan kecil akan mulai muncul di langit di atas istana tetua. Dan meskipun susunan kunci langit merupakan susunan pertahanan dan serangan, ia tetap tidak dapat menghentikan aliran energi murni dari langit dan bumi. Masalah ini cepat atau lambat akan diketahui semua orang. Hanya saja beberapa master menemukan ini jauh lebih awal daripada yang lain. Dengan cepat, berita bahwa Lin Ming akan membentuk tubuh rohnya menyebar seperti api. Dari 1 hingga 10, dari 10 hingga 100, semakin banyak pahlawan mulai berkumpul di sekitar istana tetua. Dari langit, tampak seolah-olah seluruh istana tetua dikelilingi oleh gerombolan besar. Saya mendengar bahwa putra mahkota 9 Tungku juga datang untuk secara pribadi menyaksikan Lin Lanjian melintasi penghancuran kehidupan. Kudengar dia bahkan menghadiahkannya 2 pil pengubah dewa. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Omong kosong, tentu saja benar. Hal itu bukan rahasia lagi. Itu adalah 2 pil pengubah dewa. Bukankah itu hanya menyia-nyiakan harta surga? Dan itu hanya untuk menyerang tahap pertama penghancuran kehidupan. Aku ingin tahu apa yang dia perlukan untuk menerobos ke laut ilahi. Seorang seniman bela diri sekte penghancur kehidupan kelas 5 berkata, sedikit masam. Dia bisa dianggap sebagai talenta kunci yang dibesarkan di sekte kelas 5, tetapi baginya, pil pengubah dewa hanyalah sebuah legenda. Pil jenis ini memiliki nilai lebih dari 300.000 batu esensi roh. Bagi pembangkit tenaga penghancur kehidupan biasa, itu adalah sebuah kemewahan yang selamanya berada di luar jangkauan mereka. Bahkan master keputusan takdir peringkat 200 teratas akan merasa sedih karena membeli pil pengubah dewa. Sekarang Lin Ming sebenarnya menggunakan 2 untuk menyerang penghancuran kehidupan. Tentu saja ahli bela diri ini iri. Di matanya, ini hanya pemborosan. Hehe, mungkin budidaya Lin Lanjian kurang dan dia perlu bergantung pada pil pengubah dewa itu untuk secara paksa meningkatkan energi dalam dantiannya hingga cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Jika tidak peduli seberapa kaya Lin Lanjian, dia tetap tidak akan menyia-nyiakan harta karun tersebut. Dari talenta-talenta terbaik yang secara alami berkembang hingga mencapai titik kehancuran kehidupan, manakah di antara mereka yang tidak melakukannya dengan mudah? Adapun menggunakan pil pengubah dewa secara paksa ketika budidaya mereka tidak mencukupi, itu hanya akan merugikan mereka, tidak ada manfaatnya. Jika Lin Lanjian harus menggunakan 2 pil pengubah dewa, pasti ada alasan lain mengapa dia melakukannya. Menurutku itu juga aneh. Saya ingat Lanjian telah mencuri pil pengubah dewa dari kerajaan ilahi Asura tetapi bahkan belum menggunakannya, karena budidayanya belum meningkat. Saya memperkirakan bahwa Lin Ming sedang dipaksa oleh kerajaan ilahi Asura, dan karena dia tidak terlalu percaya pada peluangnya, dia akan menggunakan 3 pil pengubah dewa sekaligus untuk secara paksa menerobos penghancuran kehidupan. Jangan lupa bahwa Lin Lanjian tidak setua itu, dia tidak mungkin mencapai revolving core yang terlambat sejak lama. Bahkan seorang jenius pun tidak bisa berpindah dari inti berputar ke penghancuran kehidupan dengan begitu cepat. Mustahil. Jika budidayanya kurang dan dia ingin bergantung pada kekuatan luar untuk menyerang penghancuran kehidupan, hal itu tidak hanya sangat berisiko tetapi juga akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Itu adalah mimpi buruk terbesar bagi seorang talenta terbaik. Memiliki fondasi yang tidak stabil masih lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Kalau tidak, modal apa yang harus dimiliki Lin Lanjian untuk melawan semua pusat kekuatan penghancur kehidupan di kerajaan ilahi Asura? Babak 837, cahaya emas menembus langit. Lebih banyak orang datang sepanjang hari, tidak ada satupun yang berangkat. Di bawah begitu banyak ekspektasi, malam akhirnya tiba. Malam itu ditakdirkan untuk tidak lagi tenang. Suasana seluruh dunia dimensi sangat terkendali. Di sekitar istana tetua ada banyak pahlawan yang berkumpul, tapi sangat sedikit dari mereka yang benar-benar membuat keributan. Seseorang bahkan dapat mendengar angin malam yang lembut bersiul di udara. Istana tetua masih damai seperti sebelumnya. Selain pusaran esensi sejati yang sesekali terjadi di langit, tidak ada perbedaan. Perahu roh logam membelah langit. Di sisi perahu roh ini terukir pedang panjang, ini adalah simbol kerajaan ilahi peleburan yang sublim. Seorang pria dan wanita muda berusia 20-an berdiri di atas perahu roh, keduanya memandang dunia dengan semangat kepahlawanan yang luar biasa. Itu adalah pangeran kembar dan putri dari kerajaan ilahi peleburan Sublime, Ouye King Feng dan Ouye King Yun. Ini benar-benar peristiwa yang memikat dunia.
Ouye King Feng dan Ouye King Yun keduanya adalah karakter luar biasa di kerajaan ilahi peleburan Sublime. Hanya karena Lin Lanjian melintasi penghancuran kehidupan, lebih dari 20 pangeran telah tiba. Selain Yang Yun, yang telah tiba lebih awal, semua pangeran lainnya datang pada malam hari, tinggal jauh di langit tempat para tetua terkenal dari sekte besar lainnya berada. Meski ada banyak ruang di langit, seniman bela diri biasa tidak berani berdiri berdampingan dengan orang-orang ini. Tekanannya terlalu besar. Ada begitu banyak orang yang menonton. Jika Lin Lanjian gagal melewati penghancuran kehidupan maka itu benar-benar lelucon. Tidak ada yang mengira bahwa bakat abadi yang tak tertandingi seperti Lin Ming akan memiliki masalah dalam melewati penghancuran kehidupan. Namun seseorang telah mendengar tentang masalah pil pengubah dewa dan membuat sejumlah spekulasi yang masuk akal darinya. Sejak saat itu, beberapa orang mulai curiga bahwa Lin Ming tidak akan berhasil melewati penghancuran kehidupan. Saya juga merasa Lin Lanjian berada dalam situasi berbahaya. Jika dia mencoba menerobos dengan paksa meskipun budidayanya tidak mencukupi, maka tubuhnya mungkin akan musnah dan dia akan mati. Jangan menjadi idiot. Lin Lanjian dikenal sebagai talenta langka nomor 1 di benua tumpahan langit. Jika dia benar-benar binasa saat mencoba menerobos tahap pertama penghancuran kehidupan maka itu akan sangat konyol. Tapi setelah menembus penghancuran kehidupan, fondasinya mungkin tidak stabil. Menggunakan pil pengubah dewa untuk meningkatkan dirinya secara paksa pasti akan meninggalkan efek samping. Ketika seorang talenta terbaik melewati penghancuran kehidupan dengan cara yang sempurna, mereka tidak perlu menggunakan obat-obatan. Mereka yang perlu meminjam kekuatan obat-obatan ini untuk melewati penghancuran kehidupan biasanya adalah pembangkit tenaga listrik biasa, seperti Xuan Wuji ketika dia melewati tahap keempat penghancuran kehidupan. Saat beberapa seniman bela diri saling berbisik, pancaran cahaya ilahi setinggi 10.000 kaki tiba-tiba keluar dari istana tetua. Itu seperti pedang tajam yang membelah langit, menyebabkan bintang-bintang kehilangan kilaunya. Vitalitas darah yang tak tertandingi bertahan di langit di atas istana tetua, menyatu dengan pancaran cahaya keemasan setinggi 10.000 kaki. Kecemerlangannya sangat menarik perhatian dan semua orang yang melihatnya terkejut. Mungkinkah vitalitas darah manusia benar-benar kaya sampai tingkat tertentu? Bang, 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 suara gemuruh samar keluar dari istana sesepuh. Suaranya rendah dan bas, cukup dalam untuk mengguncang bumi. Jauh di dalam istana tetua, rasanya seperti naga sejati yang perlahan terbangun dari tidur panjang. Itu adalah, dia akhirnya menghancurkan wujud fananya. Apakah dia akan menciptakan tubuh rohnya? Aura yang sangat menakutkan, siapa yang mengatakan bahwa budidayanya kurang dan dia membutuhkan 3 pil pengubah dewa untuk secara paksa melewati penghancuran kehidupan? Bisakah seseorang dengan kultivasi yang tidak mencukupi benar-benar memiliki aura seperti itu, seolah-olah hukum dunia sedang terpengaruh? Jauh di dalam istana tetua, Sibai dan kedua tetua agung bercucuran keringat, konsentrasi mereka sepenuhnya terfokus. Lin Ming telah menyelesaikan kristal ular laut dan sekarang tulang dewa iblis surgawi hijau digenggam di tangannya. Pada saat ini, semua meridian Lin Ming menonjol seperti balon, pembuluh darah mencuat dari seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terisi hingga batasnya, dia bisa meledak kapan saja. Meskipun Lin Ming telah memasuki kondisi niat bela diri yang halus, dia masih bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa menyiksa dari energi yang merobek tubuhnya. Ini masih belum cukup, Lin Ming mengertakkan giginya dan menghancurkan tulang dewa iblis di tangannya. Energi besar meletus, menimbulkan badai esensi sejati di dalam ruang pengasingan. Dalam badai energi yang mengerikan, tekanan dalam dantian Lin Ming bisa dibayangkan. Revolving Core pertama telah mencapai batasnya, tidak dapat berubah lagi. Hanya Revolving Core kedua yang bisa berubah. Dari ukuran buah kenari dikompres hingga seukuran telur puyuh lalu seukuran ujung jari sebelum akhirnya dikompres hingga seukuran kacang kuning kecil. Inti Revolving kedua menjadi semakin dalam warnanya hingga tampak hitam pekat. Jumlah energi terkompresi di dalamnya tidak jauh lebih buruk daripada inti berputar lubang hitam. Lin Ming tidak mampu mengendalikan Revolving Core kedua dengan baik, sehingga dia tidak bisa mengompresnya sendiri. Tapi dengan mengandalkan kekuatan eksternal, ia telah secara paksa diperas menjadi keberadaan yang mendekati inti berputar lubang hitam. Pada saat ini, Lin Ming mengendalikan inti Revolving lubang hitam pertamanya dan memaksanya untuk menabrak inti Revolving kedua. Bang! Dalam sepersekian detik, dantian Lin Ming akhirnya meledak. Dia memuntahkan seteguk darah. Di dekat dantiannya, semua meridiannya mulai pecah dan darah menghujani udara, berubah menjadi kabut darah di dalam lautan energi surga dan bumi yang sangat murni. Tubuh Lin Ming akhirnya mulai retak. Namun meledakkan dantiannya masih belum cukup untuk menghancurkan bentuk fisik tangguhnya sepenuhnya. Itu meledakkan potongan besar daging dan darah, tapi masih belum bisa membusukkan tubuhnya secara menyeluruh. Dengan pemikiran yang tegas, Lin Ming kemudian mengeluarkan petir merah keemasan yang sangat terkompresi dalam Sprout Dewa Sesat. Dalam sekejap, matahari keemasan tampak terbit di dalam ruang pengasingan. Mata Sibai bersinar dengan cahaya yang tajam. Sebelum ini, Lin Ming telah memberitahunya bahwa ada kekuatan guntur di dalam dirinya yang mampu mengubah bahkan penatua tertinggi laut ilahi menjadi abu. Setelah meledak, segala sesuatu di sekitarnya dan di dalam formasi susunan besar akan terbakar menjadi abu. Kami mundur. Sibai mengulurkan tangannya untuk meraih kedua tetua agung, memutar teknik gerakannya hingga batasnya dan kemudian menyerbu pergi. Kaca, guntur ilahi emas menerobos kubah istana tetua, langsung berdampak ke langit malam.
Langit malam yang dalam diterangi terang oleh guntur ilahi ini seolah-olah itu adalah pagi hari. Ketika semua orang menoleh untuk melihat kilat ini, mereka merasakan sakit yang menusuk di mata mereka seolah-olah mereka menjadi buta. Ini benar-benar pemandangan yang mengejutkan dunia. Busur guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya di udara bagaikan prajurit abadi dewa ilahi yang tak tertandingi. Mereka menyala dengan cahaya pijar, meninggalkan pantulan di mata yang berubah menjadi hantu abadi, sehingga tidak akan pernah dilupakan. Apakah ini benar-benar melewati penghancuran kehidupan? Sungguh kekuatan guntur yang mengerikan, meski jaraknya sangat jauh, tetap saja bisa membuatku menggigil ketakutan. Semua seniman bela diri di sekitarnya menatap guntur emas yang bersinar di langit dengan mata kosong, seolah-olah mereka sedang menyaksikan sesuatu dari mimpi. Kekuatan luar biasa dan luar biasa yang bahkan dapat mengubah langit dan bumi, mungkin ini bahkan tidak akan muncul jika orang lain menerobos ke laut ilahi. Kakak, tidak terlalu jauh, sebuah istana besar berguncang dan kemudian mulai runtuh, menimbulkan badai debu. Istana klan dewa yang tertinggal secara alami memiliki formasi susunan yang mendukung struktur internal mereka. Meski begitu, mereka masih dihancurkan oleh energi mengerikan ini. Yang Yun berdiri tinggi di atas kereta sucinya, melihat dari kejauhan, ekspresi wajahnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia dengan lembut menelusuri cincin spasialnya dan berbicara pada dirinya sendiri, era kemasan baru akan datang. Ruang pengasingan telah berubah menjadi lautan energi emas, dengan guntur yang menderu-deru di dalamnya. Tenggelam dalam lautan energi ini, tubuh Lin Ming terus-menerus meledak, lagi dan lagi dan lagi. Dari bongkahan daging sebesar kepalan tangan hingga bongkahan daging sebesar telur dan kemudian menjadi bongkahan daging sebesar kacang, mereka terus-menerus membusuk, hingga menjadi sekecil debu. Jika itu adalah seniman bela diri lain, bahkan tubuh ganda dan jenius hukum dari alam para dewa, maka tanpa tubuh mereka ditempa oleh guntur dan tanpa tunas dewa sesat untuk mengendalikan kekuatan guntur ini, jika mereka ditenggelamkan di laut ini energi brutal dan sombong maka mereka akan berubah menjadi abu, bukannya membusuk menjadi unit terkecil seperti Lin Ming. Bang bang bang, guntur tidak berhenti, malah menjadi semakin sengit. Itu seperti Dominion Guntur 9 surga dari lautan keajaiban telah muncul kembali dalam dunia dimensi klan dewa yang tertinggal. Di tingkat tertinggi menara kerajaan ilahi Asura, Situ Yao Yue menyaksikan semua ini dari kejauhan. Bibirnya melengkung ke atas, memperlihatkan gigi putih yang indah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Lin Lanjian bisa mengandung kekuatan guntur yang begitu mengerikan di dalam tubuhnya. Situ Yao Yue bergumam pada dirinya sendiri. Matanya yang jernih bersinar dengan semangat juang yang jernih, pikirannya tidak terpengaruh oleh fenomena yang terjadi di langit. Dia telah berlatih sejak kecil dan telah berkultivasi dengan pahit selama ini. Dia telah melalui situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan berhasil menembus tahap ketujuh penghancuran kehidupan. Sekarang, menghadapi seniman bela diri penghancur kehidupan tahap pertama, mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa jijik padanya. Bagaimanapun, Lin Lanjian adalah seorang jenius, tapi bukankah dia juga jenius? Namun kini dia akhirnya mulai menemukan makna dari semua ini. Setidaknya ini bukan pertarungan tak masuk akal yang membuatnya bosan. Lin Lanjian memiliki kehidupan seorang kaisar. Kemungkinan besar dia mewarisi peluang keberuntungan yang tak tertandingi. Yao Yue, jika kamu bisa membunuhnya, semua yang dia miliki akan menjadi milikmu. Di masa depan kamu bahkan mungkin menjadi yang tertinggi di bawah langit. Suara Situ Haotian tiba-tiba bergema di telinganya. Yang tertinggi di bawah langit adalah gelar yang digunakan untuk menggambarkan pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang tak tertandingi dan tak terkalahkan. Sejak Kaisar Sakya menerobos jalur bela diri dan naik tahta, tidak ada orang lain yang mengisi posisi itu. Pada tahun-tahun ini, ada beberapa tokoh dikdaya luar biasa yang hampir menjadi yang tertinggi di bawah langit, namun mereka tidak jauh melampaui semua seniman bela diri di dunia. Mereka hanya bisa disebut sebagai salah satu tokoh dikdaya teratas di benua tumpahan langit. Misalnya, Kaisar Ilahi tertinggi dari Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku, Paman Agung Kekaisaran dari Kerajaan Ilahi Peleburan Luhur, atau bahkan Kaisar Besar Dunia Bawah dari 3000 tahun lalu yang telah meninggal di Laut Selatan. Meskipun Situ Yao Yue berbakat, dia masih jauh dari menjadi yang tertinggi di bawah langit. Satu-satunya kesempatannya adalah jika dia bisa melewati tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Namun, tahap ke-8 dari penghancuran kehidupan tidak mudah untuk dilewati sama sekali. Melihat sejarah 100.000 tahun terakhir di benua tumpahan langit, jumlah kaisar ilahi yang telah melewati 8 tahap penghancuran kehidupan dapat dihitung dengan satu tangan. Yang tertinggi di bawah langit, mata ramping Yao Yue menyipit, pandangannya menjadi semakin tegas. Dia mencengkeram tinjunya, aku akan melakukannya. Dengan kehancuran energi yang mengamuk, bahkan Skylock Array pun mulai bergetar. 2 pil pengubah dewa, tulang dewa iblis tingkat surga, batu esensi roh kualitas terbaik, semua energinya dilepaskan ke lautan yang mengamuk di sekitar Lin Ming. Dan ketika tubuh Lin Ming tenggelam dalam lautan energi ini, ia terurai menjadi unit-unit kecil yang paling dasar, sepenuhnya menyerap energi di sekitarnya dan mengalami perubahan paling mendasar. Inti dari penghancuran kehidupan adalah menggunakan energi untuk mengubah tubuh dan kemudian berubah menjadi tubuh roh yang dapat menampung esensi sejati secara keseluruhan. Dan selama proses transformasi ini, Lin Ming tidak hanya menjalani baptisan energi, tapi dia juga ditempa oleh guntur. Setiap sel dalam tubuh Lin Ming berkelap-kelip dengan kemuliaan guntur.
Di bawah kendali tunas Dewa Sesat, kekuatan guntur menembus jauh ke dalam setiap sel. Guntur adalah kekuatan penghancur namun juga kekuatan kehidupan. Ketika seekor binatang buas mengalami kesengsaraan, tubuh mereka akan diliputi oleh guntur, membuat bentuk fisik mereka semakin tangguh. Dan sekarang, Lin Ming sedang menjalani transformasi serupa, mendapatkan hasil yang sama menakjubkannya dari metode yang berbeda. Babak 838, Pertempuran Perak Spirit. Transformasi tubuh berlanjut selama 1 jam lagi. Dengan serangkaian suara retakan, tulang Dewa Iblis tingkat surga dan kristal ular laut hancur menjadi bubuk. Semua energi yang berbeda berputar bersama, meledakkan menara tempat ruang pengasingan berada di dalamnya. Debu dan asap membubung dari mana-mana. Ketika batu terbang akhirnya menetap, ruang pengasingan Lin Ming benar-benar terungkap di depan mata semua penonton, hanya menyisakan Skylock Array di sekitarnya. Seluruh langit dipenuhi guntur yang tak ada habisnya. Dan di dalam formasi susunan, semuanya telah berubah menjadi lautan emas cemerlang. Semua seniman bela diri mengarahkan pandangan mereka ke Skylock Array. Kebanyakan dari mereka tidak dapat melihat melalui cahaya yang menyala-nyala di dalam. Namun, beberapa seniman bela diri dengan kultivasi tinggi mampu melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saat wajah para seniman bela diri yang berkultivasi tinggi ini berubah dengan ekspresi aneh, seniman bela diri lainnya dengan tidak sabar bertanya kepada mereka, ada apa? Lin Lanjian telah menghilang. Apa? Pengamatan ini membuat semua seniman bela diri terkejut, dia menghilang. Tidak ada yang tertinggal. Tanpa tulang, tanpa kabut darah, dalam formasi susunan itu hanya ada semacam energi emas. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri melewati penghancuran kehidupan, 3 tahap pertama adalah bencana pada tubuh. Tubuh mereka akan hancur dan kemudian terbentuk kembali dari esensi fundamentalnya, menciptakan tubuh roh daging dan darah baru yang memiliki esensi sejati. Ketika tubuh membusuk, bukan berarti semuanya akan membusuk. Ada bagian tubuh penting yang tersisa. Misalnya otak, tulang belakang, kerangka, dan bagi seniman bela diri yang fondasinya tidak stabil, bahkan jantung, paru-paru, dan beberapa organ dalam utama lainnya akan tetap ada. Tidak diragukan lagi, semakin rusak tubuh seseorang, maka akan semakin berbahaya. Terutama otak dan tulang belakang, itu terkait dengan jiwa seorang seniman bela diri dan di mana lautan spiritual mereka berada. Struktur dan hubungan antara struktur-struktur ini sangatlah rumit. Jika salah satu darinya rusak, akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Betapapun berbakatnya seorang ahli bela diri, ketika melewati penghancuran kehidupan, otak mereka akan selalu terlindungi oleh energi sehingga tidak terpengaruh oleh ledakan energi. Kalau tidak, akan sangat mudah untuk merusak lautan spiritual seseorang, atau bahkan bisa menyebabkan kematian seketika. Bahkan ketika tubuhnya membusuk, ia tidak hilang. Sebaliknya, itu hancur menjadi hujan darah yang menyatu dengan energinya sendiri, memenjarakan semua ini di area kecil. Energi ini akan memberikan garis besar pembentukan jiwa dan makhluk baru akan lahir dalam sub kehidupan primordial ini. Sub kehidupan purba ini mirip dengan cairan ketuban di dalam rahim ibu. Dari jauh, itu tampak seperti kabut darah merah tua. Tapi di ruang pengasingan Lin Ming, kepala dan kerangkanya semuanya menghilang, hanya menyisakan energi emas yang tak ada habisnya. Segala sesuatu yang lain telah lenyap. Jika situasi ini terjadi pada seniman bela diri lain maka itu berarti satu hal, ada yang tidak beres dalam proses penghancuran kehidupan mereka dan tubuh mereka telah hancur total, bahkan tidak meninggalkan abu pun. Lin Lanjian meninggal, seorang seniman bela diri ranah inti berputar menelan ludah, berspekulasi bahwa kejadian konyol seperti itu telah terjadi. Tidak mungkin, ini lelucon yang terlalu besar. Semua orang membuat kesimpulan ini dalam pikiran mereka. Bahkan jika mereka menganggap hal ini tidak dapat dipercaya, faktanya ada di hadapan mereka. Lin Lanjian, talenta nomor 1 yang selalu langka, yang telah mencapai peringkat 280 pada keputusan takdir hanya dengan budidaya inti berputar yang terlambat dan juga memperoleh gelar Dewa Kematian, sebenarnya telah mati saat melewati tahap pertama penghancuran kehidupan. Ini adalah lelucon terhebat di dunia. Sejak zaman kuno, bahkan talenta tingkat kaisar puncak telah jatuh dari langit. Mereka bisa mati di alam mistik, dalam pertarungan hidup atau mati dengan orang lain, atau bahkan bisa dibunuh oleh kekuatan besar lainnya. Tapi siapa yang pernah mendengar penyebab kematian ini, mati saat melewati tahap pertama penghancuran kehidupan? Ini terlalu aneh. Apakah kerajaan ilahi Asura diam-diam merencanakan sesuatu? Mengapa Lin Lanjian gagal dalam penghancuran kehidupan? Jangan konyol. Klan dewa yang tertinggal bukanlah orang bodoh. Apakah Anda melihat susunan besar di atas istana tetua? Dikatakan bahwa susunan itu disebut arai kunci langit dan diturunkan dari zaman kuno. Itu bisa bertahan melawan serangan bahkan dari penatua tertinggi Laut Ilahi. Lalu, apakah menurut Anda kerajaan ilahi Asura benar-benar takut pada Lin Lanjian? Jika mereka mengirimkan beberapa master yang mereka sembunyikan maka mengalahkan Lin Lanjian tidak akan sulit sama sekali. Sebagian besar seniman bela diri yang hadir merasa ini tidak dapat dipercaya. Namun mereka juga tidak dapat menemukan penjelasan lain atas apa yang terjadi di hadapan mereka. Sibai selalu bersembunyi di tepian untuk memastikan tidak ada yang mengganggu Lin Ming saat dia melewati penghancuran kehidupan. Energi dalam Skylock Array terlalu liar dan kejam. Meskipun Sibai telah menerobos ke Laut Ilahi, dia tetap tidak bisa tinggal di dalamnya. Lagi pula, dia bukanlah Kaisar Guntur ke-8.
Saat Sibai melihat lautan energi emas, ekspresinya tetap tenang. Ini karena dia bisa merasakan api kehidupan Lin Ming masih menyala dengan semangat yang tak tertandingi. Lin Ming tidak menemui masalah dan tubuhnya juga tidak hilang. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh sumber energi, menyatu sempurna dengan petir emas itu dan menjadi satu. Bagi seorang seniman bela diri biasa, daging dan darah mereka akan berubah menjadi sub kehidupan primordial. Setelah dibaptis dengan energi, mereka kemudian akan mereformasi tubuh mereka. Selama ini selalu ada bagian transformasi mereka yang tidak lengkap. Misalnya potongan daging yang besar, cairan tubuh yang menggumpal dan lain sebagainya. Dan tidak perlu lagi menyebutkan kehancuran otak atau tulang belakang mereka sama sekali tidak tersentuh oleh energi transformatif. Jadi, apa yang disebut dengan pembusukan tubuh dan pembentukan kembali, tubuh roh, hanyalah sebuah istilah yang relatif. Ketika seseorang berbicara tentang tubuh roh, sebenarnya itu hanya 70-80% dari tubuh mereka, meninggalkan sisanya sebagai tubuh fana. Seniman bela diri penghancur kehidupan yang relatif miskin mungkin memiliki 60% tubuh roh, sedangkan talenta tiada taranya mungkin memiliki 90% tubuh roh. Itu sudah menjadi puncak tertinggi. Begitu mereka mencapai batas yang lebih tinggi, bagian tubuh fana ini akan menjadi kendala bagi seorang seniman bela diri. Saat mereka bertarung, bagian tubuh ini akan menjadi kelemahan. Di benua tumpahan langit, tidak ada yang mampu melakukan apa yang bisa dilakukan Lin Ming. Dengan dukungan dari tunas dewa sesat, dia benar-benar menyatukan tubuhnya dengan energi bahkan ketika dia melemahkan setiap sel dengan kekuatan guntur. Bahkan jiwa dan kemauannya mengalami baptisan guntur. Pada saat ini, di dalam lautan energi emas, semangat pertempuran di lautan spiritual Lin Ming juga tahan terhadap kemarahan guntur. Meskipun tubuh fisik Lin Ming sudah meleleh, kesadarannya sangat jelas. Dia bisa dengan tepat melihat pergerakan energi di laut emas serta merasakan seluruh selnya bertukar energi dengan lingkungan sekitarnya. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah dia sedang berdiri di alam yang lebih tinggi di atas dunia manusia, menyendiri dan angkuh dengan nasib semua orang di tangannya. Biasa saja, tenang, dan tanpa emosi sedikit pun, ini adalah sudut pandang Dewa Ilahi. Apakah kehidupan tubuh energi mendekati Dewa Ilahi? Atau apakah Dewa Ilahi mirip dengan jenis keberadaan tubuh energi? Sebuah pemikiran terlintas di benak Lin Ming. Yang disebut Dewa Ilahi seharusnya adalah eksistensi yang dekat dengan puncak seni bela diri, atau mungkin pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang telah mencapai puncaknya. Misalnya, dewa jahat, yang telah menciptakan kekuatan dewa sesat. Tapi seperti apa puncak seni bela diri itu, dia tidak tahu konsep seperti apa itu. Dia hanya bisa menebak apa yang mungkin terjadi setelah mencapai langkah itu. Akankah tubuhnya seluruhnya terdiri dari sumber energi? Saat Lin Ming memikirkan hal-hal ini, dia tiba-tiba merasakan ledakan rasa sakit yang menusuk dari lubuk jiwanya. Semangat pertempuran itu bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba melepaskan diri dari dalamnya. Mungkinkah ini, semangat bertarungnya sedang berevolusi? Ketika seorang seniman bela diri pertama kali memahami semangat bertarungnya, setelah berhasil membentuknya, mereka hanya bisa membiarkannya tumbuh dengan sendirinya. Semakin awal seseorang memahami semangat bertarung, semakin besar potensi pertumbuhan semangat bertarung mereka. Ini karena setiap kali kultivasi seorang seniman bela diri meningkat, hal ini secara halus akan menunjukkan perubahan dalam semangat bertarung mereka. Sekarang Lin Ming sedang melewati penghancuran kehidupan, semangat bertarungnya akan mengambil langkah maju. Lin Ming tentu saja tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Dengan berpikir, segel pada kotak giok kelima yang dilindungi dengan ketat mulai terurai. Saat segelnya dibuka, kotak giok roh kayu segera hancur menjadi kehampaan. Yang tersisa hanyalah isi kotak itu, sebuah kristal ungu yang sangat jernih dan cerah seukuran kepalan tangan, bersama dengan beberapa pecahan kecil di sekitarnya. Ini adalah kristal guntur Twin Life. Sebagai wadah tempat sumber guntur dibiarkan, Twin Life Thunder Crystal hanya muncul setiap beberapa ratus juta tahun atau bahkan miliaran tahun sekali. Bahkan di dalam alam para dewa, harta karun seperti itu hanya dapat ditemukan melalui takdir. Dengan memusatkan kekuatan kemauannya, Twin Life Thunder Crystal melayang di udara saat mulai meleleh bersama dengan semangat pertempuran berbentuk tombak Lin Ming. Peng! Twin Life Thunder Crystal benar-benar hancur, berubah menjadi pecahan kristal ungu tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya yang berkilauan dengan pendaran terang. Pecahan-pecahan ini tersebar secara merata ke seluruh semangat pertempuran berbentuk tombak. Pada saat itu, energi yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Di atas semangat pertempuran berbentuk tombak Lin Ming, pola dao ungu yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Saat pola dao ini bersinar dan beriak, pola tersebut tampak sangat mistis, seolah-olah mengandung hukum sumber dan pesona dao agung. Dibandingkan dengan ukiran batu keos, mereka mendapatkan hasil yang sama dari jalur yang berbeda. Alasan Twin Life Thunder Crystal mampu meredam keinginan adalah karena ia telah ada selama miliaran tahun, menjadi saksi perubahan tak terbatas selama bertahun-tahun di alam semesta. Sedikit demi sedikit, energi guntur mengukir dirinya menjadi Twin Life Thunder Crystal, mencerminkan dan mewujudkan perubahan energi yang paling penting. Dan begitu perubahan ini terukir dalam semangat pertempuran, sumber energi akan menyatu dengan semangat pertempuran dan meredam kemauan. Rasa sakit yang merobek jiwa menyebabkan kesadaran Lin Ming tiba-tiba bergetar. Tubuh energi yang mengandung api kehidupannya berguncang dengan keras saat disegel dalam formasi susunan.
Dalam situasi seperti ini, segera setelah Lin Ming kehilangan kesadaran, dia akan segera kehilangan kendali atas tubuh energinya dan membubarkan diri. Pada saat itu, tidak ada lagi yang tersisa darinya. Rasa sakit di jiwa jauh lebih tak tertahankan daripada rasa sakit di daging. Tapi Lin Ming telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun sekarang, dan terutama dengan pengalaman menyerap fragmen jiwa dari Magic Cube, dia telah mengalami sakit jiwa yang menyiksa beberapa kali. Kini tekad dan ketahanan mentalnya sudah sekeras besi. Dia dengan keras kepala mempertahankan pikirannya, menuangkan esensi energi tak berujung yang mengelilinginya ke dalam semangat pertempuran, membiarkan pola dao ungu dengan bebas membungkusnya dan membuatnya tahan terhadap baptisan pesona dao besar. Pola dao dihancurkan dan diciptakan, menyapu setiap inci semangat pertempuran Lin Ming. Perlahan, semangat pertarungan berbentuk tombak itu memanjang dan menjadi semakin padat. Setelah seperempat jam, warna perunggu mulai memudar, menampakkan sentuhan cahaya putih keperakan. Meskipun pancaran cahaya ini lemah, Lin Ming tercengang begitu melihatnya. Semangat pertempuran perak. Dengan melewati penghancuran kehidupan dan sebagai tambahan pada baptisan Twin Life Thunder Crystal, semangat bertarungnya secara tak terduga telah melampaui kesempurnaan perunggu dan melangkah langsung ke level perak. Semangat pertempuran perunggu dan semangat pertempuran perak dipisahkan oleh batas yang besar. Lin Ming awalnya memperkirakan dia harus melewati 3 atau 4 tahap penghancuran kehidupan sebelum bisa melewatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dengan bantuan Twin Life Thunder Crystal, dia akan mampu menembus penghalang itu hanya pada tahap pertama penghancuran kehidupan. Semangat pertempuran bergetar. Kilauan peraknya bagaikan cahaya dingin bulan yang jatuh ke bumi. Pada saat itu, semangat pertempuran berbentuk tombak sepertinya menyatu ke dalam kehampaan, mengubah bagian dunia ini menjadi keberadaan yang kekal dan abadi. Bab 839, Sumber Guntur Singa Ungu. Evolusi semangat pertempuran tidak terjadi secara instan, melainkan proses bertahap. Roh pertempuran berbentuk tombak perlahan-lahan melepaskan warna perunggu aslinya dan berubah menjadi perak cemerlang. Waktu terus berlalu. Pola dao ungu terus-menerus berputar di sekitar roh pertempuran berbentuk tombak itu, dengan rakus menyerap semua energi di sekitarnya di laut emas itu. Ini adalah energi asal langit dan bumi yang dilepaskan dari batu esensi roh kelas atas, tulang dewa iblis tingkat surga, kristal ular laut, dan harta surgawi lainnya, kualitasnya sangat tinggi. Namun, saat energi yang sangat besar dan menakutkan ini mengalir ke dalam pola dao ungu kecil, sebenarnya hanya menyebabkan pola tersebut menjadi sedikit cerah, tanpa perubahan sama sekali. Setelah energi terus-menerus dikonsumsi oleh Lin Ming, lautan energi dalam Skylock Array juga mulai mereda. Cahaya keemasan di langit memudar, tidak lagi menyilaukan mata. Bahkan guntur ilahi emas yang melintas di langit mulai meredup, bersembunyi jauh di dalam awan. Sesaat kemudian, energinya akhirnya berhenti bergerak. Kekuatan supernatural yang dahsyat dan luar biasa yang mengejutkan semua orang yang hadir akhirnya lenyap. Setiap orang dapat dengan jelas melihat pemandangan di dalam Skylock Array. Lin Ming benar-benar menghilang. Tubuhnya bahkan belum terbentuk kembali. Ini sudah berakhir. Setelah menemukan bahwa tubuh Lin Ming telah lenyap, seniman bela diri di sekitarnya menunggu 1 jam penuh. Namun, tidak ada perubahan haluan. Sudah 1 jam. Apakah Lin Lanjian benar-benar mati di sini? Kultivasi Lin Lanjian mungkin tidak cukup. Menggunakan 3 pil pengubah dewa untuk memaksakan terobosan, itu terlalu berisiko. Kita hanya bisa menyesali bahwa bakat langka abadi ini dipaksa menemui jalan buntu oleh kerajaan ilahi Asura dan harus melakukan pertaruhan terakhir. Namun, pada akhirnya dia masih gagal. Seniman bela diri penghancur kehidupan dari Sekte kelas 5 menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Jika Lin Lanjian dibiarkan tumbuh, maka dia pasti akan berkembang menjadi cemerlang, menjadi jenius terhebat dalam sejarah benua tumpahan langit. Namun, kenyataan adalah kenyataan, tidak ada keraguan atau kecuali. Belum ada satupun seniman bela diri yang tersisa. Karena sosok tingkat tinggi tidak pergi, seniman bela diri tingkat rendah mengikuti secara membabi buta, berkeliaran di sekitarnya. Menyaksikan Skylock Array yang tenang, sesepuh sekte menghela nafas dan berkata kepada murid-murid di belakangnya, menyeberangi penghancuran kehidupan adalah langkah paling berisiko. Anda harus menunggu sampai kultivasi Anda cukup kuat sebelum mencobanya. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki bakat yang sangat langka, Anda masih memiliki peluang untuk mati. Ya, murid ini akan mengingat ajaranmu. Orang tua itu mengangguk puas, tidak lagi berkata apa-apa. Saat ini, dia mendengar suara samar di langit. Apa itu? Orang tua ini tidak hanya mendengarnya, tetapi yang lain juga mendengarnya. Sebagai pola dao ungu berputar di sekitar semangat pertempuran berbentuk tombak Lin Ming, mereka tampaknya membentuk kekuatan yang menarik terhadap sesuatu di langit malam yang jauh. Suara dao besar kembali meledak, seperti bisikan dewa ilahi, dingin, tenang, dan tanpa emosi apapun. Suara dentuman yang masuk ke telinga membuat rasa kagum muncul dari dalam hati, bahkan membuat mereka ingin tersungkur ke tanah dan bersujud dalam beribadah. Suaranya menjadi semakin jelas. Seniman bela diri alam Xiantian dan di bawahnya tidak mampu menahan tekanan ini dan berlutut, merasakan sedikit getaran di jiwa mereka. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke atas. Mereka melihat bahwa perubahan terjadi pada guntur dahsyat yang mengamuk di langit. Guntur ilahi yang awalnya tenang tampaknya hidup kembali, mengembun di udara, semakin kuat dan menjadi semakin ganas dan liar seperti gelombang pasang yang mengamuk.
Suara petir semakin kencang hingga mampu menembus awan dan memecahkan batu, hampir memecahkan gendang telinga orang yang mendengarkannya. Apa yang terjadi? Semua warna kulit seniman bela diri berubah, terutama mereka yang memiliki budidaya lebih rendah. Menghadapi kejayaan dunia yang tampil sedemikian rupa, mau tak mau mereka merasakan bagian terdalam jiwa mereka bergetar. Busur petir bergulung di langit, membentuk jaring guntur ungu. Kekosongan itu bergetar hebat berulang kali, seolah-olah itu adalah lapisan es rapuh yang akan terkoyak kapan saja. Sibai terpana, ini, seolah-olah penghalang ruang dimensi ingin. Itu tidak mungkin. Bahkan kekuatan gabungan dari beberapa tetua tertinggi Laut Ilahi tidak dapat menghancurkan penghalang ruang dimensi stabil. Namun, seolah surga menjawab keraguan Sibai, penghalang luar angkasa tiba-tiba pecah di saat berikutnya. Tampaknya tidak hancur, tetapi lenyap begitu saja. Pada saat itu, alam dimensional telah menyatu dengan alam semesta tanpa batas menjadi satu. Fenomena apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Sibai tidak percaya. Dalam 100.000 tahun sejarah benua tumpahan langit, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya Sibai yang terkejut, bahkan Kaisar Ilahi Asura pun terkejut, dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya. Mungkinkah ini? Saat Kaisar Ilahi Asura memandang ke langit, garis-garis ungu mulai muncul di udara. Garis-garis ini tampak seperti jejak samar seekor naga, dengan sembarangan memutar dan melambai. Garis-garis ungu ini berhubungan dengan garis-garis yang muncul pada semangat pertempuran berbentuk tombak Lin Ming. Inilah misteri surga, fenomena yang paling dekat dengan sumber hukum alam semesta. Penghalang ruang dari dunia dimensional tidak mampu menghentikannya. Pola ungu ini mulai berjatuhan ke bawah seperti gunung yang berat. Istana tetua tidak mampu menahan tekanan sebesar itu dan mulai runtuh seperti istana pasir. Mundur, cepat mundur. Semua seniman bela diri di bawah penghancuran kehidupan tidak mampu menahan keagungan surga ini. Mereka semua terbang kembali sejauh belasan mil, kaget tak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi? Apakah benda terbang di udara itu naga? Bisakah seseorang memberitahuku apakah Lin Lanjian sudah mati atau belum? Seorang seniman bela diri muda dengan bingung bertanya. Ini adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Dasar bodoh, tentu saja dia belum mati, kalau tidak, bagaimana kejadian seperti ini bisa terjadi? Master seniman bela diri muda itu menjawab dengan cepat. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata ini, bahkan dia tidak dapat memastikannya. Mungkinkah Lin Lanjian benar-benar membuat kejadian luar biasa seperti itu terjadi? Sibai juga mundur agak jauh, ekspresi wajahnya berwibawa. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengamati situasi Lin Ming dalam Skylock Array. Sebelum ini, energi yang digunakan Lin Ming untuk mereformasi dirinya, dia telah menyerap semuanya, apakah itu energi dari harta surgawi atau petir merah kemasan. Tapi sekarang, petir ungu kemasan ini sepertinya bukan berasal dari Lin Ming. Jaring guntur di langit menjadi semakin padat, akhirnya terjalin menjadi selimut tanpa celah sedikit pun. Itu menutupi seluruh dunia dimensi, membuatnya tampak lebih terang daripada siang hari. Kebanyakan orang mengalami kesulitan untuk membuka mata saja. Dan pada saat ini, dari ujung utara alam dimensional, seberkas cahaya menyala melintas. Sinar cahaya ungu kemasan ini seperti galaksi yang jatuh. Cahaya petir dalam jumlah besar berkumpul, membentuk binatang buas yang mengerikan dan kejam. Ia menginjak jalur cahaya ungu yang menyebar di bawahnya, melesat dari cakrawala jauh. Tatapannya yang sangat buruk mengunci posisi Lin Ming, matanya dipenuhi amarah yang heboh. Binatang guntur yang ganas ini adalah sumber guntur singa ungu yang datang dari Dominion Guntur 9 Surga di atas rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Ia merasakan Twin Life Thunder Crystal dalam hidupnya tiba-tiba hancur, dan ia merasakan sakit yang mendalam di hatinya. Itu telah keluar dari lautan keajaiban, ingin merobek Lin Ming berkeping-keping untuk melampiaskan kemarahan yang membara ini. Apa itu? Itu singa ungu, manifestasi dari guntur, apakah itu jiwa guntur? Astaga, energi yang begitu kuat, setidaknya itu adalah jiwa guntur tingkat surga. Ia tertarik oleh guntur di sini. Beberapa seniman bela diri penghancur kehidupan dengan atribut petir tingkat tinggi mengungkapkan ekspresi hasrat telanjang. Aura yang begitu mengesankan, kekuatan yang begitu agung, tidak diragukan lagi ini adalah jiwa guntur tingkat surga. Bahkan mungkin jiwa guntur tingkat surga tingkat menengah atau tingkat tinggi. Di dalam benua tumpahan langit, tidak ada yang mengetahui keberadaan sumber guntur. Bahkan jiwa guntur tingkat surga tingkat rendah jarang terlihat sekali seumur hidup, jadi bagaimana mungkin para seniman bela diri ini menentukan tingkat sumber guntur ini? Jiwa guntur ini datang dari utara jadi tidak ada hubungannya dengan Lin Lanjian. Itu pasti datang ke sini karena kekuatan guntur yang sangat besar, kata seorang lelaki tua dengan atribut petir. Ini adalah harta karun yang tak punya tuan, dan juga tak ternilai harganya. Bagi seniman bela diri dengan atribut petir, nilai jiwa guntur tingkat surga tingkat rendah setara dengan harta karun tingkat surga tingkat tinggi, itu bahkan sedikit sebanding dengan artefak kuasi Sein. Sungguh suatu hal yang menakjubkan. Ini benar-benar panen kebetulan yang luar biasa. Ayo kerjasama, kita bisa menangkapnya. Jiwa guntur tingkat surga sudah kuat, apalagi mereka tidak tahu peringkat apa yang dianggap sebagai jiwa guntur tingkat surga di depan mereka. Meskipun seniman bela diri dengan atribut petir saat ini telah mencapai tahap penghancuran kehidupan yang tinggi, dan dua di antara mereka berperingkat tinggi dalam keputusan takdir, tidak satupun dari mereka yang berani melakukan apapun dengan gegabah.
Sekarang bukan waktunya memikirkan cara membagi jiwa guntur ini, mereka harus menangkapnya terlebih dahulu. Ayo serang bersama, seorang lelaki tua berpakaian ungu memimpin. Dia berteriak keras, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia adalah Master Dekrit Takdir peringkat 250. Saat ini, ia hanya memiliki jiwa guntur tingkat bumi tingkat tinggi. Jika dia bisa mendapatkan jiwa guntur tingkat surga ini maka kekuatannya pasti akan naik ke tingkat lain. 5 seniman bela diri dengan atribut petir menunjukkan kemampuan supernatural mereka. Di antara mereka, yang paling lemah adalah pada tahap keempat penghancuran kehidupan. Siapapun yang berada di batas bawah tidak membantu, karena apapun yang mereka coba akan sia-sia. Mustahil bagi mereka untuk menaklukkan jiwa guntur tingkat surga, tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka langgar. Orang tua berpakaian ungu itu bergegas ke depan. Dia memegang gada di tangannya dan menghantam jiwa guntur di tingkat surga. Jika dia menghadapi jiwa guntur tingkat surga ini sendirian maka dia tidak akan terlalu percaya diri, tetapi dengan 4 orang di belakangnya, dia yakin dia bisa menyegelnya dengan satu serangan. Bang bang bang, gada harta karun lelaki tua berpakaian ungu itu bersinar dengan kilat biru putih saat dia menyerang dengan 100% kekuatannya. Hah, orang tua berpakaian ungu itu meraung dan menghantamkan tongkatnya ke kepala sumber guntur singa ungu. Mengaum, sumber guntur singa ungu mengeluarkan guncangan bumi di bawah. Semua seniman bela diri penghancuran kehidupan di sekitarnya merasa menjadi tuli sejenak. Mereka yang budidayanya lebih lemah bahkan gendang telinganya pecah. Orang tua berpakaian ungu menanggung beban terberat dari gelombang kejut ini. Tubuhnya bergetar saat suara gemuruh menyapu dirinya, menyebabkan dia mengeluarkan darah dari kepalanya. Sumber guntur singa ungu kemudian membentuk cakar ungu besar dan menyerang lelaki tua berpakaian ungu itu. Dengan suara ledakan yang keras, lelaki tua berpakaian ungu itu terlempar kembali seperti bola. Saat dia terbang mundur, baju besi harta karun lelaki tua berpakaian ungu itu terbakar oleh kekuatan guntur. Organ dalamnya benar-benar hancur dan dia memuntahkan seteguk darah, hidupnya dengan cepat memudar. Apa? 4 seniman bela diri atribut petir lainnya langsung terhenti. Untungnya, mereka belum mendekat dan lolos dari serangan ini. Ketika mereka melihat nasib yang dialami lelaki tua berpakaian ungu terkuat itu, mereka semua ketakutan hingga jiwa mereka hampir meninggalkan mereka. Mereka berbalik untuk melarikan diri, tapi sudah terlambat. Sumber guntur singa ungu adalah inkarnasi dari hukum atribut guntur, itu adalah keberadaan yang bangga dan angkuh. Karena Twin Life Thunder Crystal-nya telah hancur, ia menjadi sangat marah. Dan sekarang, bagaimana mungkin ia bisa mentolerir sekelompok semut yang berani memprovokasinya? Itu meletus dengan suara gemuruh yang besar dan kemudian bergegas menuju 4 seniman bela diri dengan atribut petir. Itu seperti seekor singa yang menabrak kawanan domba. Untuk sesaat, tangisan menyedihkan memenuhi udara dan hujan darah turun dari langit. Hanya dalam beberapa kedipan mata, 4 seniman bela diri dengan atribut petir terlempar seperti karung pecah. Salah satu kepala mereka meledak, dia jelas telah meninggal. Adapun 3 lainnya, tubuh mereka hangus hitam, hidup mereka segera berakhir. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua seniman bela diri di sekitarnya menjadi pucat, dari mana datangnya benda ini. Bab 840, membentuk tubuh roh. Bahkan Master Dekrit Takdir peringkat 250 bukanlah lawan yang layak. Monster ini terlalu kuat. Mungkinkah jiwa guntur tingkat surga bisa sekuat ini? Saat seniman bela diri tingkat rendah di sekitarnya melihat singa ungu mencakar dan mengoceh di langit, mereka sudah melarikan diri jauh. Mereka takut akan terpengaruh oleh kekuatan guntur ini dan hangus menjadi abu. Seorang penguasa dari sekte kelas 5 yang unggul menatap sumber guntur singa ungu di langit, ekspresi termenung di wajahnya. Itu datang dari utara, apakah itu datang dari lautan keajaiban? Apa, lautan keajaiban? Begitu kata-kata ini disebutkan, banyak seniman bela diri yang terguncang. Benar sekali, melihat seluruh benua tumpahan langit, area dengan guntur terkuat hanya ada di satu tempat. Itu adalah lautan keajaiban, juga dikenal sebagai lautan badai yang tak berujung. Langit di atas lautan keajaiban selalu tertutup awan gelap dengan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menerangi mereka. Di sana, tidak aneh untuk menemukan jiwa guntur tingkat surga sama sekali. Namun di area lain, jiwa guntur tingkat surga hampir semuanya lenyap. Saat ini, singa ungu di depan mereka jelas merupakan jiwa guntur tingkat surga yang luar biasa di antara pangkatnya. Ada kemungkinan besar bahwa ia dibesarkan di lautan keajaiban. Terlebih lagi, arah datangnya telah membuktikan hal ini. Mengapa jiwa guntur tingkat surga datang ke sini dari lautan keajaiban? Saat para seniman bela diri memikirkan hal ini, semuanya memucat. Bagi mereka, lautan keajaiban adalah negeri para iblis dan hantu, semua yang masuk akan mati tanpa kecuali. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya, bahkan yang tertinggi di bawah langit pun tetap sama. Keberadaan apapun yang berasal dari negeri mengerikan itu akan membuat takut semua orang, tidak peduli apapun itu. Apakah itu datang untuk Lin Lanjian? Kaisar ilahi Asura melihat semua ini dari kejauhan, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Meskipun dia tidak tahu mengapa penyeberangan penghancuran kehidupan yang dilakukan Lin Lanjian akan menarik keberadaan dari lautan keajaiban, ada sesuatu yang jelas baginya. Itu adalah singa ungu yang berarti bencana bagi Lin Lanjian. Bang! Guntur emas ungu mengamuk dengan hebat saat jatuh dari langit, membentuk gelombang besar guntur ungu. Istana tetua ditutupi oleh petir ungu tak berujung, langsung menghancurkannya menjadi abu.
Setelah beberapa saat singkat, semua yang tersisa di daerah itu adalah Skylock Array yang berada di dalam Linming. Skylock Array bergetar karena tertutupi oleh badai petir itu. Meski tidak pecah, kekuatan guntur yang mengamuk berhasil menembus formasi susunan dan menyerbu ke lautan energi emas itu. Ci. Petir menyambar di lautan energi itu, semburan cahaya cemerlang memancar darinya sekali lagi. Dan Linming berada di lautan guntur ini. Dengan penyebarannya ke dalam tubuh energi, dia langsung menghadapi baptisan guntur ungu ini. Jika itu adalah seniman bela diri penghancur kehidupan biasa maka mereka akan binasa di sini. Tapi bentuk sejati Linming tidak terluka. Api kehidupannya masih berkobar sekuat sebelumnya. Sibai terkejut tapi dia tidak mengambil tindakan. Dia benar-benar fokus pada pemeliharaan Skylock Array. Tanpa emosi apapun dalam suaranya, dia berkata, tingkatkan masukan energi dan stabilkan Skylock Array. Dengan 3 pusat kekuatan laut ilahi yang mengelola Skylock Array, Sibai sepenuhnya percaya diri pada keteguhan perlindungan Array tersebut. Adapun petir yang dirilis sumber guntur singa ungu, itu tidak merugikan Linming sama sekali. Sibai dapat dengan jelas merasakan hal ini melalui kontaknya dengan formasi susunan. Jiwa guntur dari lautan keajaiban ini pasti memiliki dendam dengan Lin Lanjian. Situasi ini melampaui imajinasinya, tapi ketika dia memikirkannya, itu juga masuk akal. Ketika Linming telah memasuki lautan keajaiban dan mendapatkan warisan Kaisar Leluhur Argen, dia tidak tahu mengapa, tapi Linming pasti telah menyinggung singa ungu guntur jiwa ini entah bagaimana. Mengaum. Sebelum serangan pertama berakhir, sumber guntur singa ungu mengeluarkan raungan buas lainnya. Raungan ini baru saja menyebabkan Master Dekrit Takdir peringkat 250 mengalami pendarahan di kepala dan terluka parah. Namun, melalui perlindungan barisan besar ini, suara gemuruh ini hanya menjadi angin sepoi-sepoi, tidak dapat menimbulkan kerusakan sama sekali. Guntur menjadi semakin ganas. Ekspresi sumber guntur singa ungu menjadi suram dan garang. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang berasimilasi dengan awan gelap. Itu telah mengubah bentuknya menjadi guntur murni. Bang. Segala sesuatu di antara langit dan bumi telah bermandikan cahaya ungu keemasan yang kaya. Kilat menyambar tak tertandingi, menerobos semuanya. Adapun Linming, dia tetap berada di dalam Skylock Array, menahan baptisan yang mengerikan ini sendirian. Dari jauh, dia seolah berdiri sendirian, menghadapi dunia hanya dengan kekuatannya. Keagungan dan potensi kekuatan ini sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan bencana seperti apa yang dialami Linming dalam Skylock Array. Ini terlalu mengerikan. Bahkan dengan perlindungan formasi susunan dia masih harus menahan kekuatan guntur ini secara langsung. Tanpa perlindungan bentuk fisiknya, jiwa dan kemauannya akan terkena guntur ini. Bagaimana mungkin ada orang yang hidup di lingkungan seperti ini? Seorang seniman bela diri yang jaraknya puluhan mil menelan ludah. Sejak saat itu hingga sekarang, dia masih belum memahami satu hal pun. Apakah Linming hidup atau mati? Pada awalnya sepertinya dia sudah mati. Setelah itu, dengan suara dentuman yang datang dari langit sepertinya dia masih hidup. Dan sekarang, dengan busur petir emas ungu yang tak terhitung jumlahnya menimpa dirinya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan yakin apakah dia hidup atau mati. Dia pasti tewas di sini. Hanya penatua tertinggi laut ilahi yang mungkin bisa bertahan dalam lingkungan seperti ini. Dan Linming berada pada saat paling kritis dalam melintasi penghancuran kehidupan. Dia tidak memiliki esensi sejati untuk melindungi dirinya sendiri, atau bahkan bentuk fisik untuk menahan kekuatan guntur. Jika dia bisa bertahan melalui ini maka aku akan memakan pedangku sendiri. Seorang jenius sekte kelas 5 mengangkat pedang di tangannya saat dia mengucapkan sumpah ini. Namun, saat dia mengucapkan sumpah ini, seorang pemuda berpakaian putih menoleh dan tersenyum tipis padanya, menyebabkan dia merasa pingsan. Untuk apa kamu melihatku? Pemuda berpakaian putih itu mencibir dan berkata, aku melihat betapa kuatnya gigimu. Anda, jenius sekte kelas 5 menjadi marah karena malu. Namun saat ini, terdengar suara retakan yang keras seolah-olah dunia sedang hancur. Ledakan resonansi ini menerobos langit, seolah-olah seekor naga besar sedang mengaum dengan keras, menghancurkan gunung dan sungai. Pada saat ini, cahaya cemerlang muncul dari Skylock Array. Lalu, terjadilah pemandangan yang mengejutkan. Dari Skylock Array, seberkas cahaya putih keperakan melesat ke atas, seperti tombak dewa tak tertandingi yang membelah langit tak berujung. Apa itu? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke cahaya ilahi putih keperakan yang menerobos langit. Untuk sementara waktu, semua orang mengira pikiran mereka telah jatuh ke dalam ilusi. Itu adalah tombak kemauan yang terbentuk dari semangat bertarung. Keagungan putih perak ini, semangat pertempuran perak. Semangat pertempuran perunggu berwarna hijau keabu-abuan dan semangat pertempuran perak berwarna putih perak. Kalau begitu, pemandangan di depan mereka ini pastilah kebenarannya. Semangat pertempuran perak. Para seniman bela diri yang hadir tidak punya waktu untuk bertanya apa yang dimaksud dengan semangat pertempuran perak, karena pada saat ini, tombak dewa yang tak tertandingi itu tiba-tiba jatuh dari langit. Itu seperti pilar surga yang dipegang oleh raksasa. Kaca, awan guntur tebal dan gelap di langit terbelah dua. Mengaum, sumber guntur singa ungu mengeluarkan raungan gila-gilaan. Ia berubah kembali ke tubuh utamanya, terjun ke arah cahaya ilahi putih keperakan dan menabraknya. Bang, suara 10.000 petir memenuhi udara. Seluruh dunia diterangi dengan cahaya ungu yang tak terbatas.
Bintang-bintang dan bulan kehilangan warnanya, dan kehampaan itu sendiri sepertinya hampir hancur karena tekanan. Aduh, sumber guntur singa ungu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat ia terjatuh ke belakang seperti terluka. Sebagai tubuh energi yang tidak bisa dihancurkan dan abadi, sumber guntur singa ungu tidak takut pada pembangkit tenaga listrik manapun yang tidak dapat mengendalikan kekuatan guntur, tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka. Bahkan penatua tertinggi laut ilahi tidak dapat melukainya. Ini karena jika ia menghilang menjadi guntur, ia akan menghilang tanpa jejak, sekaligus kebal terhadap serangan material dan jiwa. Yang paling ditakuti adalah seniman bela diri yang ahli dalam hukum guntur. Budidaya mereka tidak harus tinggi. Mereka hanya perlu menggunakan pemahaman mereka tentang hukum guntur untuk menangkap dan memenjarakannya. Sebelumnya, pedang putih Argen mengandalkan sisa kehendak guntur dari Kaisar Guntur ke-8 untuk mengendalikan kekuatan guntur. Pedang putih Argen telah mampu membangkitkan kekuatan hukum untuk memutarbalikkan guntur, menyebabkan sumber guntur singa ungu terluka. Dan sekarang, hal ini terulang sekali lagi. Lin Ming bergantung pada semangat pertempuran peraknya yang berisi keinginan guntur untuk menusuk sumber guntur singa ungu. Sumber guntur singa ungu mengeluarkan raungan kemarahan dan kebencian. Ia mulai menarik semua kekuatan guntur di sekitarnya, seperti ikan paus yang masuk ke dalam air, semua energi ini masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, tubuh sumber guntur singa ungu membesar hingga berukuran ratusan kaki. Auranya yang mendominasi naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ia menghadapi roh pertempuran putih keperakan dan menyerbunya sekali lagi. Peng peng peng. Di langit malam, seekor singa ungu sedang berjuang keras melawan naga putih. Cahaya ungu keemasan dan kilat merah keemasan memenuhi setiap inci dunia. Seluruh langit malam ditelan seluruhnya oleh guntur. Ini adalah pertarungan yang membuat jantung berdebar kencang. Sekte sesepuh dan pangeran di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka telah berulang kali memastikan bahwa tombak putih perak dari cahaya ilahi sebenarnya adalah roh pertempuran perak. Itu benar-benar semangat pertarungan perak yang bahkan tidak dapat dipahami oleh penatua tertinggi laut ilahi, bagaimana dia melakukannya. Di dalam benua tumpahan langit, roh pertarungan perak hanyalah sebuah keberadaan yang legendaris. Dari pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang ada saat ini, tidak satupun dari mereka memiliki semangat pertempuran perak. Bahkan semangat pertarungan perunggu yang sempurna pun sangat langka. Dan Lin Ming entah bagaimana memiliki semangat pertempuran perak. Di atas perahu roh kerajaan ilahi peleburan Sublime, Ouye King Feng menghirup udara dingin dalam-dalam. Dia samar-samar bisa merasakan api kehidupan Lin Ming yang berkobar seperti neraka di dalam Skylock Array, kendalinya atas tombak kemauan, serta kemuliaan agung seolah-olah dia menghadapi dunia sendirian. Semakin keras guntur datang, semakin besar api kehidupan Lin Ming. Meskipun Ouye King Feng tentu saja merupakan putra surga yang bangga di generasinya, ketika dia membandingkan dirinya dengan Lin Ming, perasaan bahwa dia tidak akan pernah bisa menyusulnya lahir di dalam hatinya. Ke arah kerajaan ilahi Asura, si Tuyao Yue bermandikan cahaya petir yang terang, tidak ada warna yang terpantul pada pupil hitam pekatnya. Tubuh melebur menjadi bentuk energi, menyatu menjadi satu dengan kekuatan guntur. Serangan singa ungu itu tidak hanya tidak melukainya, tapi malah membuat tubuhnya marah sekali lagi. Kini, tubuhnya telah menjadi petir. Dengan semangat bertarung sebagai tombaknya dan menyatu dengan konsep guntur, dia tak terhentikan. Ini adalah pertarungan yang semakin saya nantikan. Si Tuyao Yue mengelus batang tombaknya, semangat juangnya melonjak tinggi. Hanya Yang Yun dari kerajaan ilahi 9 tungku yang dengan tenang berdiri di atas kereta dewa emasnya. Dia tetap tidak tergerak sama sekali seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun petunjuk tentang apa yang dia pikirkan terlintas di wajahnya. Aduh, di langit, sumber guntur singa ungu sekali lagi mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuhnya benar-benar ditusuk oleh tombak keinginan Lin Ming lagi. Sebagai makhluk hidup energi, tidak ada masalah bagi sumber guntur singa ungu untuk menusuk tubuhnya. Namun, kali ini berbeda. Semangat pertempuran Lin Ming berisi hukum guntur. Setelah tombak menembus sumber guntur singa ungu, kekuatan guntur murni di dalam singa ungu pecah seperti bendungan yang meledak, membanjiri tombak roh pertempuran dan terus-menerus tersedot ke dalam arai kunci langit. Sumber guntur singa ungu terkejut. Ia berteriak kesakitan lagi dan lagi. Tapi dalam Skylock Array, setelah dibanjiri dengan energi Purple Lion Thunder Sauce, tubuh Lin Ming yang hancur akhirnya mulai perlahan berkumpul. Setelah tubuh fisik dihancurkan, perbaiki tubuh roh. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.